Drama, di balik kematian pendaki asal Brasil Juliana Marins, 26, masih terus berlanjut. Terbaru, Ali Mustafa Guide alias pemandu Juliana Marins saat mendaki Gunung Rinjani, Lombok, NTB, menjadi sasaran kemarahan warganet. Ia menjadi orang yang disalahkan atas kematian Juliana Marins. Ali geram lantaran merasa dipojokkan dalam kasus ini. Dia menuding, orang-orang yang menuduhnya tidak mengetahui kronologi sebenarnya. Banyak yang gak tahu kronologinya dan asal angkat bicara. Beredar video diduga memperlihatkan pria bernama Ali Mustafa itu turun menyelamatkan korban beredar di media sosial. Rekaman singkat ini dibagikan akun Instagram Rinjani Men, Kamis, 3 Juli 2025, dengan keterangan, Ali Mustafa Guidenya Juliana yang pertama kali turun mau evakuasi Juliana. Walau tali 200 M, tapi cuma berani turun 100 M karena tidak mempunyai pengalaman dalam hal ini dan pengaman yang tidak memadai. Takut terjadi hal-hal yang tidak baik, dia memutuskan naik kembali, imbuh keterangan tersebut. Klip itu membuat tidak sedikit warganet mengapresiasi upaya Ali, menyebutnya sudah berusaha. Sebelumnya, Ali mengatakan pada media Brasil O Globo bahwa dia tidak pernah meninggalkan Juliana Marins. Sebenarnya, saya tidak meninggalkannya, tapi saya menunggu 3 menit di depannya. Setelah sekitar 15 atau 30 menit, Juliana tidak muncul, kata pemandu wisata berusia 20 tahun itu. Saya mencarinya di tempat peristirahatan, tapi saya tidak dapat menemukannya. Saya katakan padanya bahwa saya akan menunggunya di depan. Saya memintanya beristirahat. Saya menyadari, dia jatuh, ketika saya melihat cahaya senter di jurang sedalam sekitar 150 meter dan mendengar suara Juliana meminta tolong. Ali mengatakan bahwa dia melaporkan kecelakaan di jalur pendakian menuju puncak Gunung Rinjani itu pada agentur tempat dia bekerja dan meminta mereka meminta bantuan darurat pada petugas. Total ada 6 orang termasuk korban yang berencana melakukan pendakian. Ali melanjutkan, 1 hari sebelum pendakian, dirinya sudah memberikan briefing kepada rombongan Juliana Marins. Mereka diberi pengetahuan terkait rute hingga medan di Gunung Rinjani. Ali juga memastikan, Juliana Marins dalam kondisi sehat sebelum mendaki. Drama, di balik kematian pendaki asal Brasil Juliana Marins, 26, masih terus berlanjut. Terbaru, Ali Mustafa Guide alias pemandu Juliana Marins saat mendaki Gunung Rinjani, Lombok, NTB, menjadi sasaran kemarahan warganet. Ia menjadi orang yang disalahkan atas kematian Juliana Marins. Ali geram lantaran merasa dipojokkan dalam kasus ini. Dia menuding, orang-orang yang menuduhnya tidak mengetahui kronologi sebenarnya. Banyak yang gak tahu kronologinya dan asal angkat bicara. Beredar video diduga memperlihatkan pria bernama Ali Mustafa itu turun menyelamatkan korban beredar di media sosial. Rekaman singkat ini dibagikan akun Instagram Rinjani Men, Kamis, 3 Juli 2025, dengan keterangan, Ali Mustafa Guidenya Juliana yang pertama kali turun mau evakuasi Juliana. Walau tali 200 M, tapi cuma berani turun 100 M karena tidak mempunyai pengalaman dalam hal ini dan pengaman yang tidak memadai. Takut terjadi hal-hal yang tidak baik, dia memutuskan naik kembali, imbuh keterangan tersebut. Klip itu membuat tidak sedikit warganet mengapresiasi upaya Ali, menyebutnya sudah berusaha. Sebelumnya, Ali mengatakan pada media Brasil O Globo bahwa dia tidak pernah meninggalkan Juliana Marins. Sebenarnya, saya tidak meninggalkannya, tapi saya menunggu 3 menit di depannya. Setelah sekitar 15 atau 30 menit, Juliana tidak muncul, kata pemandu wisata berusia 20 tahun itu. Saya mencarinya di tempat peristirahatan, tapi saya tidak dapat menemukannya. Saya katakan padanya bahwa saya akan menunggunya di depan. Saya memintanya beristirahat. Saya menyadari, dia jatuh, ketika saya melihat cahaya senter di jurang sedalam sekitar 150 meter dan mendengar suara Juliana meminta tolong. Ali mengatakan bahwa dia melaporkan kecelakaan di jalur pendakian menuju puncak Gunung Rinjani itu pada agentur tempat dia bekerja dan meminta mereka meminta bantuan darurat pada petugas. Total ada 6 orang termasuk korban yang berencana melakukan pendakian. Ali melanjutkan, 1 hari sebelum pendakian, dirinya sudah memberikan briefing kepada rombongan Juliana Marins. Mereka diberi pengetahuan terkait rute hingga medan di Gunung Rinjani. Ali juga memastikan, Juliana Marins dalam kondisi sehat sebelum mendaki. Drama, di balik kematian pendaki asal Brasil Juliana Marins, 26, masih terus berlanjut. Terbaru, Ali Mustafa Guide alias pemandu Juliana Marins saat mendaki Gunung Rinjani, Lombok, NTB, menjadi sasaran kemarahan warganet. Ia menjadi orang yang disalahkan atas kematian Juliana Marins. Ali geram lantaran merasa dipojokkan dalam kasus ini. Dia menuding, orang-orang yang menuduhnya tidak mengetahui kronologi sebenarnya. Banyak yang gak tahu kronologinya dan asal angkat bicara. Beredar video diduga memperlihatkan pria bernama Ali Mustafa itu turun menyelamatkan korban beredar di media sosial. Rekaman singkat ini dibagikan akun Instagram Rinjani Men, Kamis, 3 Juli 2025, dengan keterangan,
Ali Mustafa Guidenya Juliana yang pertama kali turun mau evakuasi Juliana. Walau tali 200 m, tapi cuma berani turun 100 m karena tidak mempunyai pengalaman dalam hal ini dan pengaman yang tidak memadai. Takut terjadi hal-hal yang tidak baik, dia memutuskan naik kembali, imbuh keterangan tersebut. Klip itu membuat tidak sedikit warganet mengapresiasi upaya Ali, menyebutnya sudah berusaha. Sebelumnya, Ali mengatakan pada media Brasil O Globo bahwa dia tidak pernah meninggalkan Juliana Marins. Sebenarnya, saya tidak meninggalkannya, tapi saya menunggu 3 menit di depannya. Setelah sekitar 15 atau 30 menit, Juliana tidak muncul, kata pemandu wisata berusia 20 tahun itu. Saya mencarinya di tempat peristirahatan, tapi saya tidak dapat menemukannya. Saya katakan padanya bahwa saya akan menunggunya di depan. Saya memintanya beristirahat. Saya menyadari, dia jatuh, ketika saya melihat cahaya senter di jurang sedalam sekitar 150 meter dan mendengar suara Juliana meminta tolong. Ali mengatakan bahwa dia melaporkan kecelakaan di jalur pendakian menuju puncak Gunung Rinjani itu pada agentur tempat dia bekerja dan meminta mereka meminta bantuan darurat pada petugas. Total ada 6 orang termasuk korban yang berencana melakukan pendakian. Ali melanjutkan, 1 hari sebelum pendakian, dirinya sudah memberikan briefing kepada rombongan Juliana Marins. Mereka diberi pengetahuan terkait rute hingga medan di Gunung Rinjani. Ali juga memastikan, Juliana Marins dalam kondisi sehat sebelum mendaki. Drama di balik kematian pendaki asal Brasil Juliana Marins, 26, masih terus berlanjut. Terbaru, Ali Mustafa Guide alias pemandu Juliana Marins saat mendaki Gunung Rinjani, Lombok, NTB, menjadi sasaran kemarahan warganet. Ia menjadi orang yang disalahkan atas kematian Juliana Marins. Ali geram lantaran merasa dipojokkan dalam kasus ini. Dia menuding, orang-orang yang menuduhnya tidak mengetahui kronologi sebenarnya. Banyak yang gak tahu kronologinya dan asal angkat bicara. Beredar video diduga memperlihatkan pria bernama Ali Mustafa itu turun menyelamatkan korban beredar di media sosial. Rekaman singkat ini dibagikan akun Instagram Rinjani Men, Kamis, 3 Juli 2025, dengan keterangan, Ali Mustafa Guidenya Juliana yang pertama kali turun mau evakuasi Juliana. Walau tali 200 m, tapi cuma berani turun 100 m karena tidak mempunyai pengalaman dalam hal ini dan pengaman yang tidak memadai. Takut terjadi hal-hal yang tidak baik, dia memutuskan naik kembali, imbuh keterangan tersebut. Klip itu membuat tidak sedikit warganet mengapresiasi upaya Ali, menyebutnya sudah berusaha. Sebelumnya, Ali mengatakan pada media Brasil O Globo bahwa dia tidak pernah meninggalkan Juliana Marins. Sebenarnya, saya tidak meninggalkannya, tapi saya menunggu 3 menit di depannya. Setelah sekitar 15 atau 30 menit, Juliana tidak muncul, kata pemandu wisata berusia 20 tahun itu. Saya mencarinya di tempat peristirahatan, tapi saya tidak dapat menemukannya. Saya katakan padanya bahwa saya akan menunggunya di depan. Saya memintanya beristirahat. Saya menyadari, dia jatuh, ketika saya melihat cahaya senter di jurang sedalam sekitar 150 meter dan mendengar suara Juliana meminta tolong. Ali mengatakan bahwa dia melaporkan kecelakaan di jalur pendakian menuju puncak Gunung Rinjani itu pada agentur tempat dia bekerja dan meminta mereka meminta bantuan darurat pada petugas. Total ada 6 orang termasuk korban yang berencana melakukan pendakian. Ali melanjutkan, 1 hari sebelum pendakian, dirinya sudah memberikan briefing kepada rombongan Juliana Marins. Mereka diberi pengetahuan terkait rute hingga medan di Gunung Rinjani. Ali juga memastikan, Juliana Marins dalam kondisi sehat sebelum mendaki. Drama di balik kematian pendaki asal Brasil Juliana Marins, 26, masih terus berlanjut. Terbaru, Ali Mustafa Guide alias pemandu Juliana Marins saat mendaki Gunung Rinjani, Lombok, NTB, menjadi sasaran kemarahan warganet. Ia menjadi orang yang disalahkan atas kematian Juliana Marins. Ali geram lantaran merasa dipojokkan dalam kasus ini. Dia menuding, orang-orang yang menuduhnya tidak mengetahui kronologi sebenarnya. Banyak yang gak tahu kronologinya dan asal angkat bicara. Beredar video diduga memperlihatkan pria bernama Ali Mustafa itu turun menyelamatkan korban beredar di media sosial. Rekaman singkat ini dibagikan akun Instagram Rinjani Men, Kamis, 3 Juli 2025, dengan keterangan, Ali Mustafa Guidenya Juliana yang pertama kali turun mau evakuasi Juliana. Walau tali 200 m, tapi cuma berani turun 100 m karena tidak mempunyai pengalaman dalam hal ini dan pengaman yang tidak memadai. Takut terjadi hal-hal yang tidak baik, dia memutuskan naik kembali, imbuh keterangan tersebut. Klip itu membuat tidak sedikit warganet mengapresiasi upaya Ali, menyebutnya sudah berusaha. Sebelumnya, Ali mengatakan pada media Brasil O Globo bahwa dia tidak pernah meninggalkan Juliana Marins. Sebenarnya, saya tidak meninggalkannya, tapi saya menunggu 3 menit di depannya. Setelah sekitar 15 atau 30 menit, Juliana tidak muncul, kata pemandu wisata berusia 20 tahun itu. Saya mencarinya di tempat peristirahatan, tapi saya tidak dapat menemukannya.
Saya katakan padanya bahwa saya akan menunggunya di depan. Saya memintanya beristirahat. Saya menyadari, dia jatuh, ketika saya melihat cahaya senter di jurang sedalam sekitar 150 meter dan mendengar suara Juliana meminta tolong. Ali mengatakan bahwa dia melaporkan kecelakaan di jalur pendakian menuju puncak Gunung Rinjani itu pada agentur tempat dia bekerja dan meminta mereka meminta bantuan darurat pada petugas. Total ada 6 orang termasuk korban yang berencana melakukan pendakian. Ali melanjutkan, 1 hari sebelum pendakian, dirinya sudah memberikan briefing kepada rombongan Juliana Marins. Mereka diberi pengetahuan terkait rute hingga medan di Gunung Rinjani. Ali juga memastikan, Juliana Marins dalam kondisi sehat sebelum mendaki. Drama, di balik kematian pendaki asal Brasil Juliana Marins, 26, masih terus berlanjut. Terbaru, Ali Mustafa Guide alias pemandu Juliana Marins saat mendaki Gunung Rinjani, Lombok, NTB, menjadi sasaran kemarahan warganet. Ia menjadi orang yang disalahkan atas kematian Juliana Marins. Ali geram lantaran merasa dipojokkan dalam kasus ini. Dia menuding, orang-orang yang menuduhnya tidak mengetahui kronologi sebenarnya. Banyak yang gak tahu kronologinya dan asal angkat bicara. Beredar video diduga memperlihatkan pria bernama Ali Mustafa itu turun menyelamatkan korban beredar di media sosial. Rekaman singkat ini dibagikan akun Instagram Rinjani Men, Kamis, 3 Juli 2025, dengan keterangan, Ali Mustafa Guidenya Juliana yang pertama kali turun mau evakuasi Juliana. Walau tali 200 m, tapi cuma berani turun 100 m karena tidak mempunyai pengalaman dalam hal ini dan pengaman yang tidak memadai. Takut terjadi hal-hal yang tidak baik, dia memutuskan naik kembali, imbuh keterangan tersebut. Klip itu membuat tidak sedikit warganet mengapresiasi upaya Ali, menyebutnya sudah berusaha. Sebelumnya, Ali mengatakan pada media Brasil O Globo bahwa dia tidak pernah meninggalkan Juliana Marins. Sebenarnya, saya tidak meninggalkannya, tapi saya menunggu 3 menit di depannya. Setelah sekitar 15 atau 30 menit, Juliana tidak muncul, kata pemandu wisata berusia 20 tahun itu. Saya mencarinya di tempat peristirahatan, tapi saya tidak dapat menemukannya. Saya katakan padanya bahwa saya akan menunggunya di depan. Saya memintanya beristirahat. Saya menyadari, dia jatuh, ketika saya melihat cahaya senter di jurang sedalam sekitar 150 meter dan mendengar suara Juliana meminta tolong. Ali mengatakan bahwa dia melaporkan kecelakaan di jalur pendakian menuju puncak Gunung Rinjani itu pada agentur tempat dia bekerja dan meminta mereka meminta bantuan darurat pada petugas. Total ada 6 orang termasuk korban yang berencana melakukan pendakian. Ali melanjutkan, 1 hari sebelum pendakian, dirinya sudah memberikan briefing kepada rombongan Juliana Marins. Mereka diberi pengetahuan terkait rute hingga medan di Gunung Rinjani. Ali juga memastikan, Juliana Marins dalam kondisi sehat sebelum mendaki. Drama, di balik kematian pendaki asal Brasil Juliana Marins, 26, masih terus berlanjut. Terbaru, Ali Mustafa Guide alias pemandu Juliana Marins saat mendaki Gunung Rinjani, Lombok, NTB, menjadi sasaran kemarahan warganet. Ia menjadi orang yang disalahkan atas kematian Juliana Marins. Ali geram lantaran merasa dipojokkan dalam kasus ini. Dia menuding, orang-orang yang menuduhnya tidak mengetahui kronologi sebenarnya. Banyak yang gak tahu kronologinya dan asal angkat bicara. Beredar video diduga memperlihatkan pria bernama Ali Mustafa itu turun menyelamatkan korban beredar di media sosial. Rekaman singkat ini dibagikan akun Instagram Rinjani Men, Kamis, 3 Juli 2025, dengan keterangan, Ali Mustafa Guidenya Juliana yang pertama kali turun mau evakuasi Juliana. Walau tali 200 m, tapi cuma berani turun 100 m karena tidak mempunyai pengalaman dalam hal ini dan pengaman yang tidak memadai. Takut terjadi hal-hal yang tidak baik, dia memutuskan naik kembali, imbuh keterangan tersebut. Klip itu membuat tidak sedikit warganet mengapresiasi upaya Ali, menyebutnya sudah berusaha. Sebelumnya, Ali mengatakan pada media Brasil O Globo bahwa dia tidak pernah meninggalkan Juliana Marins. Sebenarnya, saya tidak meninggalkannya, tapi saya menunggu 3 menit di depannya. Setelah sekitar 15 atau 30 menit, Juliana tidak muncul, kata pemandu wisata berusia 20 tahun itu. Saya mencarinya di tempat peristirahatan, tapi saya tidak dapat menemukannya. Saya katakan padanya bahwa saya akan menunggunya di depan. Saya memintanya beristirahat. Saya menyadari, dia jatuh, ketika saya melihat cahaya senter di jurang sedalam sekitar 150 meter dan mendengar suara Juliana meminta tolong. Ali mengatakan bahwa dia melaporkan kecelakaan di jalur pendakian menuju puncak Gunung Rinjani itu pada agentur tempat dia bekerja dan meminta mereka meminta bantuan darurat pada petugas. Total ada 6 orang termasuk korban yang berencana melakukan pendakian. Ali melanjutkan, 1 hari sebelum pendakian, dirinya sudah memberikan briefing kepada rombongan Juliana Marins. Mereka diberi pengetahuan terkait rute hingga medan di Gunung Rinjani. Ali juga memastikan, Juliana Marins dalam kondisi sehat sebelum mendaki. Drama,
di balik kematian pendaki asal Brasil Juliana Marins, 26, masih terus berlanjut. Terbaru, Ali Mustafa Guide alias pemandu Juliana Marins saat mendaki Gunung Rinjani, Lombok, NTB, menjadi sasaran kemarahan warganet. Ia menjadi orang yang disalahkan atas kematian Juliana Marins. Ali geram lantaran merasa dipojokkan dalam kasus ini. Dia menuding, orang-orang yang menuduhnya tidak mengetahui kronologi sebenarnya. Banyak yang gak tahu kronologinya dan asal angkat bicara. Beredar video diduga memperlihatkan pria bernama Ali Mustafa itu turun menyelamatkan korban beredar di media sosial. Rekaman singkat ini dibagikan akun Instagram Rinjani Men, Kamis, 3 Juli 2025, dengan keterangan, Ali Mustafa Guidenya Juliana yang pertama kali turun mau evakuasi Juliana. Walau tali 200 m, tapi cuma berani turun 100 m karena tidak mempunyai pengalaman dalam hal ini dan pengaman yang tidak memadai. Takut terjadi hal-hal yang tidak baik, dia memutuskan naik kembali, imbuh keterangan tersebut. Klip itu membuat tidak sedikit warganet mengapresiasi upaya Ali, menyebutnya sudah berusaha. Sebelumnya, Ali mengatakan pada media Brasil O Globo bahwa dia tidak pernah meninggalkan Juliana Marins. Sebenarnya, saya tidak meninggalkannya, tapi saya menunggu 3 menit di depannya. Setelah sekitar 15 atau 30 menit, Juliana tidak muncul, kata pemandu wisata berusia 20 tahun itu. Saya mencarinya di tempat peristirahatan, tapi saya tidak dapat menemukannya. Saya katakan padanya bahwa saya akan menunggunya di depan. Saya memintanya beristirahat. Saya menyadari, dia jatuh, ketika saya melihat cahaya senter di jurang sedalam sekitar 150 meter dan mendengar suara Juliana meminta tolong. Ali mengatakan bahwa dia melaporkan kecelakaan di jalur pendakian menuju puncak Gunung Rinjani itu pada agentur tempat dia bekerja dan meminta mereka meminta bantuan darurat pada petugas. Total ada 6 orang termasuk korban yang berencana melakukan pendakian. Ali melanjutkan, 1 hari sebelum pendakian, dirinya sudah memberikan briefing kepada rombongan Juliana Marins. Mereka diberi pengetahuan terkait rute hingga medan di Gunung Rinjani. Ali juga memastikan, Juliana Marins dalam kondisi sehat sebelum mendaki. Drama, di balik kematian pendaki asal Brasil Juliana Marins, 26, masih terus berlanjut. Terbaru, Ali Mustafa Guide alias pemandu Juliana Marins saat mendaki Gunung Rinjani, Lombok, NTB, menjadi sasaran kemarahan warganet. Ia menjadi orang yang disalahkan atas kematian Juliana Marins. Ali geram lantaran merasa dipojokkan dalam kasus ini. Dia menuding, orang-orang yang menuduhnya tidak mengetahui kronologi sebenarnya. Banyak yang gak tahu kronologinya dan asal angkat bicara. Beredar video diduga memperlihatkan pria bernama Ali Mustafa itu turun menyelamatkan korban beredar di media sosial. Rekaman singkat ini dibagikan akun Instagram Rinjani Men, Kamis, 3 Juli 2025, dengan keterangan, Ali Mustafa Guidenya Juliana yang pertama kali turun mau evakuasi Juliana. Walau tali 200 m, tapi cuma berani turun 100 m karena tidak mempunyai pengalaman dalam hal ini dan pengaman yang tidak memadai. Takut terjadi hal-hal yang tidak baik, dia memutuskan naik kembali, imbuh keterangan tersebut. Klip itu membuat tidak sedikit warganet mengapresiasi upaya Ali, menyebutnya sudah berusaha. Sebelumnya, Ali mengatakan pada media Brasil O Globo bahwa dia tidak pernah meninggalkan Juliana Marins. Sebenarnya, saya tidak meninggalkannya, tapi saya menunggu 3 menit di depannya. Setelah sekitar 15 atau 30 menit, Juliana tidak muncul, kata pemandu wisata berusia 20 tahun itu. Saya mencarinya di tempat peristirahatan, tapi saya tidak dapat menemukannya. Saya katakan padanya bahwa saya akan menunggunya di depan. Saya memintanya beristirahat. Saya menyadari, dia jatuh, ketika saya melihat cahaya senter di jurang sedalam sekitar 150 meter dan mendengar suara Juliana meminta tolong. Ali mengatakan bahwa dia melaporkan kecelakaan di jalur pendakian menuju puncak Gunung Rinjani itu pada agentur tempat dia bekerja dan meminta mereka meminta bantuan darurat pada petugas. Total ada 6 orang termasuk korban yang berencana melakukan pendakian. Ali melanjutkan, 1 hari sebelum pendakian, dirinya sudah memberikan briefing kepada rombongan Juliana Marins. Mereka diberi pengetahuan terkait rute hingga medan di Gunung Rinjani. Ali juga memastikan, Juliana Marins dalam kondisi sehat sebelum mendaki. Drama, di balik kematian pendaki asal Brasil Juliana Marins, 26, masih terus berlanjut. Terbaru, Ali Mustafa Guide alias pemandu Juliana Marins saat mendaki Gunung Rinjani, Lombok, NTB, menjadi sasaran kemarahan warganet. Ia menjadi orang yang disalahkan atas kematian Juliana Marins. Ali geram lantaran merasa dipojokkan dalam kasus ini. Dia menuding, orang-orang yang menuduhnya tidak mengetahui kronologi sebenarnya. Banyak yang gak tahu kronologinya dan asal angkat bicara. Beredar video diduga memperlihatkan pria bernama Ali Mustafa itu turun menyelamatkan korban beredar di media sosial. Rekaman singkat ini dibagikan akun Instagram Rinjani Men, Kamis, 3 Juli 2025, dengan keterangan,
Ali Mustafa Guidenya Juliana yang pertama kali turun mau evakuasi Juliana. Walau tali 200 m, tapi cuma berani turun 100 m karena tidak mempunyai pengalaman dalam hal ini dan pengaman yang tidak memadai. Takut terjadi hal-hal yang tidak baik, dia memutuskan naik kembali, imbuh keterangan tersebut. Klip itu membuat tidak sedikit warganet mengapresiasi upaya Ali, menyebutnya sudah berusaha. Sebelumnya, Ali mengatakan pada media Brasil O Globo bahwa dia tidak pernah meninggalkan Juliana Marins. Sebenarnya, saya tidak meninggalkannya, tapi saya menunggu 3 menit di depannya. Setelah sekitar 15 atau 30 menit, Juliana tidak muncul, kata pemandu wisata berusia 20 tahun itu. Saya mencarinya di tempat peristirahatan, tapi saya tidak dapat menemukannya. Saya katakan padanya bahwa saya akan menunggunya di depan. Saya memintanya beristirahat. Saya menyadari, dia jatuh, ketika saya melihat cahaya senter di jurang sedalam sekitar 150 meter dan mendengar suara Juliana meminta tolong. Ali mengatakan bahwa dia melaporkan kecelakaan di jalur pendakian menuju puncak Gunung Rinjani itu pada agentur tempat dia bekerja dan meminta mereka meminta bantuan darurat pada petugas. Total ada 6 orang termasuk korban yang berencana melakukan pendakian. Ali melanjutkan, 1 hari sebelum pendakian, dirinya sudah memberikan briefing kepada rombongan Juliana Marins. Mereka diberi pengetahuan terkait rute hingga medan di Gunung Rinjani. Ali juga memastikan, Juliana Marins dalam kondisi sehat sebelum mendaki. Drama di balik kematian pendaki asal Brasil Juliana Marins, 26, masih terus berlanjut. Terbaru, Ali Mustafa Guide alias pemandu Juliana Marins saat mendaki Gunung Rinjani, Lombok, NTB, menjadi sasaran kemarahan warganet. Ia menjadi orang yang disalahkan atas kematian Juliana Marins. Ali geram lantaran merasa dipojokkan dalam kasus ini. Dia menuding, orang-orang yang menuduhnya tidak mengetahui kronologi sebenarnya. Banyak yang gak tahu kronologinya dan asal angkat bicara. Beredar video diduga memperlihatkan pria bernama Ali Mustafa itu turun menyelamatkan korban beredar di media sosial. Rekaman singkat ini dibagikan akun Instagram Rinjani Men, Kamis, 3 Juli 2025, dengan keterangan, Ali Mustafa Guidenya Juliana yang pertama kali turun mau evakuasi Juliana. Walau tali 200 m, tapi cuma berani turun 100 m karena tidak mempunyai pengalaman dalam hal ini dan pengaman yang tidak memadai. Takut terjadi hal-hal yang tidak baik, dia memutuskan naik kembali, imbuh keterangan tersebut. Klip itu membuat tidak sedikit warganet mengapresiasi upaya Ali, menyebutnya sudah berusaha. Sebelumnya, Ali mengatakan pada media Brasil O Globo bahwa dia tidak pernah meninggalkan Juliana Marins. Sebenarnya, saya tidak meninggalkannya, tapi saya menunggu 3 menit di depannya. Setelah sekitar 15 atau 30 menit, Juliana tidak muncul, kata pemandu wisata berusia 20 tahun itu. Saya mencarinya di tempat peristirahatan, tapi saya tidak dapat menemukannya. Saya katakan padanya bahwa saya akan menunggunya di depan. Saya memintanya beristirahat. Saya menyadari, dia jatuh, ketika saya melihat cahaya senter di jurang sedalam sekitar 150 meter dan mendengar suara Juliana meminta tolong. Ali mengatakan bahwa dia melaporkan kecelakaan di jalur pendakian menuju puncak Gunung Rinjani itu pada agentur tempat dia bekerja dan meminta mereka meminta bantuan darurat pada petugas. Total ada 6 orang termasuk korban yang berencana melakukan pendakian. Ali melanjutkan, 1 hari sebelum pendakian, dirinya sudah memberikan briefing kepada rombongan Juliana Marins. Mereka diberi pengetahuan terkait rute hingga medan di Gunung Rinjani. Ali juga memastikan, Juliana Marins dalam kondisi sehat sebelum mendaki. Drama di balik kematian pendaki asal Brasil Juliana Marins, 26, masih terus berlanjut. Terbaru, Ali Mustafa Guide alias pemandu Juliana Marins saat mendaki Gunung Rinjani, Lombok, NTB, menjadi sasaran kemarahan warganet. Ia menjadi orang yang disalahkan atas kematian Juliana Marins. Ali geram lantaran merasa dipojokkan dalam kasus ini. Dia menuding, orang-orang yang menuduhnya tidak mengetahui kronologi sebenarnya. Banyak yang gak tahu kronologinya dan asal angkat bicara. Beredar video diduga memperlihatkan pria bernama Ali Mustafa itu turun menyelamatkan korban beredar di media sosial. Rekaman singkat ini dibagikan akun Instagram Rinjani Men, Kamis, 3 Juli 2025, dengan keterangan, Ali Mustafa Guidenya Juliana yang pertama kali turun mau evakuasi Juliana. Walau tali 200 m, tapi cuma berani turun 100 m karena tidak mempunyai pengalaman dalam hal ini dan pengaman yang tidak memadai. Takut terjadi hal-hal yang tidak baik, dia memutuskan naik kembali, imbuh keterangan tersebut. Klip itu membuat tidak sedikit warganet mengapresiasi upaya Ali, menyebutnya sudah berusaha. Sebelumnya, Ali mengatakan pada media Brasil O Globo bahwa dia tidak pernah meninggalkan Juliana Marins. Sebenarnya, saya tidak meninggalkannya, tapi saya menunggu 3 menit di depannya. Setelah sekitar 15 atau 30 menit, Juliana tidak muncul, kata pemandu wisata berusia 20 tahun itu. Saya mencarinya di tempat peristirahatan, tapi saya tidak dapat menemukannya.
Saya katakan padanya bahwa saya akan menunggunya di depan. Saya memintanya beristirahat. Saya menyadari, dia jatuh, ketika saya melihat cahaya senter di jurang sedalam sekitar 150 meter dan mendengar suara Juliana meminta tolong. Ali mengatakan bahwa dia melaporkan kecelakaan di jalur pendakian menuju puncak Gunung Rinjani itu pada agentur tempat dia bekerja dan meminta mereka meminta bantuan darurat pada petugas. Total ada 6 orang termasuk korban yang berencana melakukan pendakian. Ali melanjutkan, 1 hari sebelum pendakian, dirinya sudah memberikan briefing kepada rombongan Juliana Marins. Mereka diberi pengetahuan terkait rute hingga medan di Gunung Rinjani. Ali juga memastikan, Juliana Marins dalam kondisi sehat sebelum mendaki. Drama, di balik kematian pendaki asal Brasil Juliana Marins, 26, masih terus berlanjut. Terbaru, Ali Mustafa Guide alias pemandu Juliana Marins saat mendaki Gunung Rinjani, Lombok, NTB, menjadi sasaran kemarahan warganet. Ia menjadi orang yang disalahkan atas kematian Juliana Marins. Ali geram lantaran merasa dipojokkan dalam kasus ini. Dia menuding, orang-orang yang menuduhnya tidak mengetahui kronologi sebenarnya. Banyak yang gak tahu kronologinya dan asal angkat bicara. Beredar video diduga memperlihatkan pria bernama Ali Mustafa itu turun menyelamatkan korban beredar di media sosial. Rekaman singkat ini dibagikan akun Instagram Rinjani Men, Kamis, 3 Juli 2025, dengan keterangan, Ali Mustafa Guidenya Juliana yang pertama kali turun mau evakuasi Juliana. Walau tali 200 M, tapi cuma berani turun 100 M karena tidak mempunyai pengalaman dalam hal ini dan pengaman yang tidak memadai. Takut terjadi hal-hal yang tidak baik, dia memutuskan naik kembali, imbuh keterangan tersebut. Klip itu membuat tidak sedikit warganet mengapresiasi upaya Ali, menyebutnya sudah berusaha. Sebelumnya, Ali mengatakan pada media Brasil O Globo bahwa dia tidak pernah meninggalkan Juliana Marins. Sebenarnya, saya tidak meninggalkannya, tapi saya menunggu 3 menit di depannya. Setelah sekitar 15 atau 30 menit, Juliana tidak muncul, kata pemandu wisata berusia 20 tahun itu. Saya mencarinya di tempat peristirahatan, tapi saya tidak dapat menemukannya. Saya katakan padanya bahwa saya akan menunggunya di depan. Saya memintanya beristirahat. Saya menyadari, dia jatuh, ketika saya melihat cahaya senter di jurang sedalam sekitar 150 meter dan mendengar suara Juliana meminta tolong. Ali mengatakan bahwa dia melaporkan kecelakaan di jalur pendakian menuju puncak Gunung Rinjani itu pada agentur tempat dia bekerja dan meminta mereka meminta bantuan darurat pada petugas. Total ada 6 orang termasuk korban yang berencana melakukan pendakian. Ali melanjutkan, 1 hari sebelum pendakian, dirinya sudah memberikan briefing kepada rombongan Juliana Marins. Mereka diberi pengetahuan terkait rute hingga medan di Gunung Rinjani. Ali juga memastikan, Juliana Marins dalam kondisi sehat sebelum mendaki. Drama, di balik kematian pendaki asal Brasil Juliana Marins, 26, masih terus berlanjut. Terbaru, Ali Mustafa Guide alias pemandu Juliana Marins saat mendaki Gunung Rinjani, Lombok, NTB, menjadi sasaran kemarahan warganet. Ia menjadi orang yang disalahkan atas kematian Juliana Marins. Ali geram lantaran merasa dipojokkan dalam kasus ini. Dia menuding, orang-orang yang menuduhnya tidak mengetahui kronologi sebenarnya. Banyak yang gak tahu kronologinya dan asal angkat bicara. Beredar video diduga memperlihatkan pria bernama Ali Mustafa itu turun menyelamatkan korban beredar di media sosial. Rekaman singkat ini dibagikan akun Instagram Rinjani Men, Kamis, 3 Juli 2025, dengan keterangan, Ali Mustafa Guidenya Juliana yang pertama kali turun mau evakuasi Juliana. Walau tali 200 M, tapi cuma berani turun 100 M karena tidak mempunyai pengalaman dalam hal ini dan pengaman yang tidak memadai. Takut terjadi hal-hal yang tidak baik, dia memutuskan naik kembali, imbuh keterangan tersebut. Klip itu membuat tidak sedikit warganet mengapresiasi upaya Ali, menyebutnya sudah berusaha. Sebelumnya, Ali mengatakan pada media Brasil O Globo bahwa dia tidak pernah meninggalkan Juliana Marins. Sebenarnya, saya tidak meninggalkannya, tapi saya menunggu 3 menit di depannya. Setelah sekitar 15 atau 30 menit, Juliana tidak muncul, kata pemandu wisata berusia 20 tahun itu. Saya mencarinya di tempat peristirahatan, tapi saya tidak dapat menemukannya. Saya katakan padanya bahwa saya akan menunggunya di depan. Saya memintanya beristirahat. Saya menyadari, dia jatuh, ketika saya melihat cahaya senter di jurang sedalam sekitar 150 meter dan mendengar suara Juliana meminta tolong. Ali mengatakan bahwa dia melaporkan kecelakaan di jalur pendakian menuju puncak Gunung Rinjani itu pada agentur tempat dia bekerja dan meminta mereka meminta bantuan darurat pada petugas. Total ada 6 orang termasuk korban yang berencana melakukan pendakian. Ali melanjutkan, 1 hari sebelum pendakian, dirinya sudah memberikan briefing kepada rombongan Juliana Marins. Mereka diberi pengetahuan terkait rute hingga medan di Gunung Rinjani. Ali juga memastikan, Juliana Marins dalam kondisi sehat sebelum mendaki. Drama,
di balik kematian pendaki asal Brasil Juliana Marins, 26, masih terus berlanjut. Terbaru, Ali Mustafa Guide alias pemandu Juliana Marins saat mendaki Gunung Rinjani, Lombok, NTB, menjadi sasaran kemarahan warganet. Ia menjadi orang yang disalahkan atas kematian Juliana Marins. Ali geram lantaran merasa dipojokkan dalam kasus ini. Dia menuding, orang-orang yang menuduhnya tidak mengetahui kronologi sebenarnya. Banyak yang gak tahu kronologinya dan asal angkat bicara. Beredar video diduga memperlihatkan pria bernama Ali Mustafa itu turun menyelamatkan korban beredar di media sosial. Rekaman singkat ini dibagikan akun Instagram Rinjani Men, Kamis, 3 Juli 2025, dengan keterangan, Ali Mustafa Guidenya Juliana yang pertama kali turun mau evakuasi Juliana. Walau tali 200 m, tapi cuma berani turun 100 m karena tidak mempunyai pengalaman dalam hal ini dan pengaman yang tidak memadai. Takut terjadi hal-hal yang tidak baik, dia memutuskan naik kembali, imbuh keterangan tersebut. Klip itu membuat tidak sedikit warganet mengapresiasi upaya Ali, menyebutnya sudah berusaha. Sebelumnya, Ali mengatakan pada media Brasil O Globo bahwa dia tidak pernah meninggalkan Juliana Marins. Sebenarnya, saya tidak meninggalkannya, tapi saya menunggu 3 menit di depannya. Setelah sekitar 15 atau 30 menit, Juliana tidak muncul, kata pemandu wisata berusia 20 tahun itu. Saya mencarinya di tempat peristirahatan, tapi saya tidak dapat menemukannya. Saya katakan padanya bahwa saya akan menunggunya di depan. Saya memintanya beristirahat. Saya menyadari, dia jatuh, ketika saya melihat cahaya senter di jurang sedalam sekitar 150 meter dan mendengar suara Juliana meminta tolong. Ali mengatakan bahwa dia melaporkan kecelakaan di jalur pendakian menuju puncak Gunung Rinjani itu pada agentur tempat dia bekerja dan meminta mereka meminta bantuan darurat pada petugas. Total ada 6 orang termasuk korban yang berencana melakukan pendakian. Ali melanjutkan, 1 hari sebelum pendakian, dirinya sudah memberikan briefing kepada rombongan Juliana Marins. Mereka diberi pengetahuan terkait rute hingga medan di Gunung Rinjani. Ali juga memastikan, Juliana Marins dalam kondisi sehat sebelum mendaki. Drama, di balik kematian pendaki asal Brasil Juliana Marins, 26, masih terus berlanjut. Terbaru, Ali Mustafa Guide alias pemandu Juliana Marins saat mendaki Gunung Rinjani, Lombok, NTB, menjadi sasaran kemarahan warganet. Ia menjadi orang yang disalahkan atas kematian Juliana Marins. Ali geram lantaran merasa dipojokkan dalam kasus ini. Dia menuding, orang-orang yang menuduhnya tidak mengetahui kronologi sebenarnya. Banyak yang gak tahu kronologinya dan asal angkat bicara. Beredar video diduga memperlihatkan pria bernama Ali Mustafa itu turun menyelamatkan korban beredar di media sosial. Rekaman singkat ini dibagikan akun Instagram Rinjani Men, Kamis, 3 Juli 2025, dengan keterangan, Ali Mustafa Guidenya Juliana yang pertama kali turun mau evakuasi Juliana. Walau tali 200 m, tapi cuma berani turun 100 m karena tidak mempunyai pengalaman dalam hal ini dan pengaman yang tidak memadai. Takut terjadi hal-hal yang tidak baik, dia memutuskan naik kembali, imbuh keterangan tersebut. Klip itu membuat tidak sedikit warganet mengapresiasi upaya Ali, menyebutnya sudah berusaha. Sebelumnya, Ali mengatakan pada media Brasil O Globo bahwa dia tidak pernah meninggalkan Juliana Marins. Sebenarnya, saya tidak meninggalkannya, tapi saya menunggu 3 menit di depannya. Setelah sekitar 15 atau 30 menit, Juliana tidak muncul, kata pemandu wisata berusia 20 tahun itu. Saya mencarinya di tempat peristirahatan, tapi saya tidak dapat menemukannya. Saya katakan padanya bahwa saya akan menunggunya di depan. Saya memintanya beristirahat. Saya menyadari, dia jatuh, ketika saya melihat cahaya senter di jurang sedalam sekitar 150 meter dan mendengar suara Juliana meminta tolong. Ali mengatakan bahwa dia melaporkan kecelakaan di jalur pendakian menuju puncak Gunung Rinjani itu pada agentur tempat dia bekerja dan meminta mereka meminta bantuan darurat pada petugas. Total ada 6 orang termasuk korban yang berencana melakukan pendakian. Ali melanjutkan, 1 hari sebelum pendakian, dirinya sudah memberikan briefing kepada rombongan Juliana Marins. Mereka diberi pengetahuan terkait rute hingga medan di Gunung Rinjani. Ali juga memastikan, Juliana Marins dalam kondisi sehat sebelum mendaki. Drama, di balik kematian pendaki asal Brasil Juliana Marins, 26, masih terus berlanjut. Terbaru, Ali Mustafa Guide alias pemandu Juliana Marins saat mendaki Gunung Rinjani, Lombok, NTB, menjadi sasaran kemarahan warganet. Ia menjadi orang yang disalahkan atas kematian Juliana Marins. Ali geram lantaran merasa dipojokkan dalam kasus ini. Dia menuding, orang-orang yang menuduhnya tidak mengetahui kronologi sebenarnya. Banyak yang gak tahu kronologinya dan asal angkat bicara. Beredar video diduga memperlihatkan pria bernama Ali Mustafa itu turun menyelamatkan korban beredar di media sosial. Rekaman singkat ini dibagikan akun Instagram Rinjani Men, Kamis, 3 Juli 2025, dengan keterangan,
Ali Mustafa Guidenya Juliana yang pertama kali turun mau evakuasi Juliana. Walau tali 200 M, tapi cuma berani turun 100 M karena tidak mempunyai pengalaman dalam hal ini dan pengaman yang tidak memadai. Takut terjadi hal-hal yang tidak baik, dia memutuskan naik kembali, imbuh keterangan tersebut. Klip itu membuat tidak sedikit warganet mengapresiasi upaya Ali, menyebutnya sudah berusaha. Sebelumnya, Ali mengatakan pada media Brasil O Globo bahwa dia tidak pernah meninggalkan Juliana Marins. Sebenarnya, saya tidak meninggalkannya, tapi saya menunggu 3 menit di depannya. Setelah sekitar 15 atau 30 menit, Juliana tidak muncul, kata pemandu wisata berusia 20 tahun itu. Saya mencarinya di tempat peristirahatan, tapi saya tidak dapat menemukannya. Saya katakan padanya bahwa saya akan menunggunya di depan. Saya memintanya beristirahat. Saya menyadari, dia jatuh, ketika saya melihat cahaya senter di jurang sedalam sekitar 150 meter dan mendengar suara Juliana meminta tolong. Ali mengatakan bahwa dia melaporkan kecelakaan di jalur pendakian menuju puncak Gunung Rinjani itu pada agentur tempat dia bekerja dan meminta mereka meminta bantuan darurat pada petugas. Total ada 6 orang termasuk korban yang berencana melakukan pendakian. Ali melanjutkan, 1 hari sebelum pendakian, dirinya sudah memberikan briefing kepada rombongan Juliana Marins. Mereka diberi pengetahuan terkait rute hingga medan di Gunung Rinjani. Ali juga memastikan, Juliana Marins dalam kondisi sehat sebelum mendaki. Drama di balik kematian pendaki asal Brasil Juliana Marins, 26, masih terus berlanjut. Terbaru, Ali Mustafa Guide alias pemandu Juliana Marins saat mendaki Gunung Rinjani, Lombok, NTB, menjadi sasaran kemarahan warganet. Ia menjadi orang yang disalahkan atas kematian Juliana Marins. Ali geram lantaran merasa dipojokkan dalam kasus ini. Dia menuding, orang-orang yang menuduhnya tidak mengetahui kronologi sebenarnya. Banyak yang gak tahu kronologinya dan asal angkat bicara. Beredar video diduga memperlihatkan pria bernama Ali Mustafa itu turun menyelamatkan korban beredar di media sosial. Rekaman singkat ini dibagikan akun Instagram Rinjani Men, Kamis, 3 Juli 2025, dengan keterangan, Ali Mustafa Guidenya Juliana yang pertama kali turun mau evakuasi Juliana. Walau tali 200 M, tapi cuma berani turun 100 M karena tidak mempunyai pengalaman dalam hal ini dan pengaman yang tidak memadai. Takut terjadi hal-hal yang tidak baik, dia memutuskan naik kembali, imbuh keterangan tersebut. Klip itu membuat tidak sedikit warganet mengapresiasi upaya Ali, menyebutnya sudah berusaha. Sebelumnya, Ali mengatakan pada media Brasil O Globo bahwa dia tidak pernah meninggalkan Juliana Marins. Sebenarnya, saya tidak meninggalkannya, tapi saya menunggu 3 menit di depannya. Setelah sekitar 15 atau 30 menit, Juliana tidak muncul, kata pemandu wisata berusia 20 tahun itu. Saya mencarinya di tempat peristirahatan, tapi saya tidak dapat menemukannya. Saya katakan padanya bahwa saya akan menunggunya di depan. Saya memintanya beristirahat. Saya menyadari, dia jatuh, ketika saya melihat cahaya senter di jurang sedalam sekitar 150 meter dan mendengar suara Juliana meminta tolong. Ali mengatakan bahwa dia melaporkan kecelakaan di jalur pendakian menuju puncak Gunung Rinjani itu pada agentur tempat dia bekerja dan meminta mereka meminta bantuan darurat pada petugas. Total ada 6 orang termasuk korban yang berencana melakukan pendakian. Ali melanjutkan, 1 hari sebelum pendakian, dirinya sudah memberikan briefing kepada rombongan Juliana Marins. Mereka diberi pengetahuan terkait rute hingga medan di Gunung Rinjani. Ali juga memastikan, Juliana Marins dalam kondisi sehat sebelum mendaki. Drama di balik kematian pendaki asal Brasil Juliana Marins, 26, masih terus berlanjut. Terbaru, Ali Mustafa Guide alias pemandu Juliana Marins saat mendaki Gunung Rinjani, Lombok, NTB, menjadi sasaran kemarahan warganet. Ia menjadi orang yang disalahkan atas kematian Juliana Marins. Ali geram lantaran merasa dipojokkan dalam kasus ini. Dia menuding, orang-orang yang menuduhnya tidak mengetahui kronologi sebenarnya. Banyak yang gak tahu kronologinya dan asal angkat bicara. Beredar video diduga memperlihatkan pria bernama Ali Mustafa itu turun menyelamatkan korban beredar di media sosial. Rekaman singkat ini dibagikan akun Instagram Rinjani Men, Kamis, 3 Juli 2025, dengan keterangan, Ali Mustafa Guidenya Juliana yang pertama kali turun mau evakuasi Juliana. Walau tali 200 M, tapi cuma berani turun 100 M karena tidak mempunyai pengalaman dalam hal ini dan pengaman yang tidak memadai. Takut terjadi hal-hal yang tidak baik, dia memutuskan naik kembali, imbuh keterangan tersebut. Klip itu membuat tidak sedikit warganet mengapresiasi upaya Ali, menyebutnya sudah berusaha. Sebelumnya, Ali mengatakan pada media Brasil O Globo bahwa dia tidak pernah meninggalkan Juliana Marins. Sebenarnya, saya tidak meninggalkannya, tapi saya menunggu 3 menit di depannya. Setelah sekitar 15 atau 30 menit, Juliana tidak muncul, kata pemandu wisata berusia 20 tahun itu. Saya mencarinya di tempat peristirahatan, tapi saya tidak dapat menemukannya.
Saya katakan padanya bahwa saya akan menunggunya di depan. Saya memintanya beristirahat. Saya menyadari, dia jatuh, ketika saya melihat cahaya senter di jurang sedalam sekitar 150 meter dan mendengar suara Juliana meminta tolong. Ali mengatakan bahwa dia melaporkan kecelakaan di jalur pendakian menuju puncak Gunung Rinjani itu pada agentur tempat dia bekerja dan meminta mereka meminta bantuan darurat pada petugas. Total ada 6 orang termasuk korban yang berencana melakukan pendakian. Ali melanjutkan, 1 hari sebelum pendakian, dirinya sudah memberikan briefing kepada rombongan Juliana Marins. Mereka diberi pengetahuan terkait rute hingga medan di Gunung Rinjani. Ali juga memastikan, Juliana Marins dalam kondisi sehat sebelum mendaki. Drama, di balik kematian pendaki asal Brasil Juliana Marins, 26, masih terus berlanjut. Terbaru, Ali Mustafa Guide alias pemandu Juliana Marins saat mendaki Gunung Rinjani, Lombok, NTB, menjadi sasaran kemarahan warganet. Ia menjadi orang yang disalahkan atas kematian Juliana Marins. Ali geram lantaran merasa dipojokkan dalam kasus ini. Dia menuding, orang-orang yang menuduhnya tidak mengetahui kronologi sebenarnya. Banyak yang gak tahu kronologinya dan asal angkat bicara. Beredar video diduga memperlihatkan pria bernama Ali Mustafa itu turun menyelamatkan korban beredar di media sosial. Rekaman singkat ini dibagikan akun Instagram Rinjani Men, Kamis, 3 Juli 2025, dengan keterangan, Ali Mustafa Guidenya Juliana yang pertama kali turun mau evakuasi Juliana. Walau tali 200 m, tapi cuma berani turun 100 m karena tidak mempunyai pengalaman dalam hal ini dan pengaman yang tidak memadai. Takut terjadi hal-hal yang tidak baik, dia memutuskan naik kembali, imbuh keterangan tersebut. Klip itu membuat tidak sedikit warganet mengapresiasi upaya Ali, menyebutnya sudah berusaha. Sebelumnya, Ali mengatakan pada media Brasil O Globo bahwa dia tidak pernah meninggalkan Juliana Marins. Sebenarnya, saya tidak meninggalkannya, tapi saya menunggu 3 menit di depannya. Setelah sekitar 15 atau 30 menit, Juliana tidak muncul, kata pemandu wisata berusia 20 tahun itu. Saya mencarinya di tempat peristirahatan, tapi saya tidak dapat menemukannya. Saya katakan padanya bahwa saya akan menunggunya di depan. Saya memintanya beristirahat. Saya menyadari, dia jatuh, ketika saya melihat cahaya senter di jurang sedalam sekitar 150 meter dan mendengar suara Juliana meminta tolong. Ali mengatakan bahwa dia melaporkan kecelakaan di jalur pendakian menuju puncak Gunung Rinjani itu pada agentur tempat dia bekerja dan meminta mereka meminta bantuan darurat pada petugas. Total ada 6 orang termasuk korban yang berencana melakukan pendakian. Ali melanjutkan, 1 hari sebelum pendakian, dirinya sudah memberikan briefing kepada rombongan Juliana Marins. Mereka diberi pengetahuan terkait rute hingga medan di Gunung Rinjani. Ali juga memastikan, Juliana Marins dalam kondisi sehat sebelum mendaki. Drama, di balik kematian pendaki asal Brasil Juliana Marins, 26, masih terus berlanjut. Terbaru, Ali Mustafa Guide alias pemandu Juliana Marins saat mendaki Gunung Rinjani, Lombok, NTB, menjadi sasaran kemarahan warganet. Ia menjadi orang yang disalahkan atas kematian Juliana Marins. Ali geram lantaran merasa dipojokkan dalam kasus ini. Dia menuding, orang-orang yang menuduhnya tidak mengetahui kronologi sebenarnya. Banyak yang gak tahu kronologinya dan asal angkat bicara. Beredar video diduga memperlihatkan pria bernama Ali Mustafa itu turun menyelamatkan korban beredar di media sosial. Rekaman singkat ini dibagikan akun Instagram Rinjani Men, Kamis, 3 Juli 2025, dengan keterangan, Ali Mustafa Guidenya Juliana yang pertama kali turun mau evakuasi Juliana. Walau tali 200 m, tapi cuma berani turun 100 m karena tidak mempunyai pengalaman dalam hal ini dan pengaman yang tidak memadai. Takut terjadi hal-hal yang tidak baik, dia memutuskan naik kembali, imbuh keterangan tersebut. Klip itu membuat tidak sedikit warganet mengapresiasi upaya Ali, menyebutnya sudah berusaha. Sebelumnya, Ali mengatakan pada media Brasil O Globo bahwa dia tidak pernah meninggalkan Juliana Marins. Sebenarnya, saya tidak meninggalkannya, tapi saya menunggu 3 menit di depannya. Setelah sekitar 15 atau 30 menit, Juliana tidak muncul, kata pemandu wisata berusia 20 tahun itu. Saya mencarinya di tempat peristirahatan, tapi saya tidak dapat menemukannya. Saya katakan padanya bahwa saya akan menunggunya di depan. Saya memintanya beristirahat. Saya menyadari, dia jatuh, ketika saya melihat cahaya senter di jurang sedalam sekitar 150 meter dan mendengar suara Juliana meminta tolong. Ali mengatakan bahwa dia melaporkan kecelakaan di jalur pendakian menuju puncak Gunung Rinjani itu pada agentur tempat dia bekerja dan meminta mereka meminta bantuan darurat pada petugas. Total ada 6 orang termasuk korban yang berencana melakukan pendakian. Ali melanjutkan, 1 hari sebelum pendakian, dirinya sudah memberikan briefing kepada rombongan Juliana Marins. Mereka diberi pengetahuan terkait rute hingga medan di Gunung Rinjani. Ali juga memastikan, Juliana Marins dalam kondisi sehat sebelum mendaki. Drama,
di balik kematian pendaki asal Brasil Juliana Marins, 26, masih terus berlanjut. Terbaru, Ali Mustafa Guide alias pemandu Juliana Marins saat mendaki Gunung Rinjani, Lombok, NTB, menjadi sasaran kemarahan warganet. Ia menjadi orang yang disalahkan atas kematian Juliana Marins. Ali geram lantaran merasa dipojokkan dalam kasus ini. Dia menuding, orang-orang yang menuduhnya tidak mengetahui kronologi sebenarnya. Banyak yang gak tahu kronologinya dan asal angkat bicara. Beredar video diduga memperlihatkan pria bernama Ali Mustafa itu turun menyelamatkan korban beredar di media sosial. Rekaman singkat ini dibagikan akun Instagram Rinjani Men, Kamis, 3 Juli 2025, dengan keterangan, Ali Mustafa Guidenya Juliana yang pertama kali turun mau evakuasi Juliana. Walau tali 200 m, tapi cuma berani turun 100 m karena tidak mempunyai pengalaman dalam hal ini dan pengaman yang tidak memadai. Takut terjadi hal-hal yang tidak baik, dia memutuskan naik kembali, imbuh keterangan tersebut. Klip itu membuat tidak sedikit warganet mengapresiasi upaya Ali, menyebutnya sudah berusaha. Sebelumnya, Ali mengatakan pada media Brasil O Globo bahwa dia tidak pernah meninggalkan Juliana Marins. Sebenarnya, saya tidak meninggalkannya, tapi saya menunggu 3 menit di depannya. Setelah sekitar 15 atau 30 menit, Juliana tidak muncul, kata pemandu wisata berusia 20 tahun itu. Saya mencarinya di tempat peristirahatan, tapi saya tidak dapat menemukannya. Saya katakan padanya bahwa saya akan menunggunya di depan. Saya memintanya beristirahat. Saya menyadari, dia jatuh, ketika saya melihat cahaya senter di jurang sedalam sekitar 150 meter dan mendengar suara Juliana meminta tolong. Ali mengatakan bahwa dia melaporkan kecelakaan di jalur pendakian menuju puncak Gunung Rinjani itu pada agentur tempat dia bekerja dan meminta mereka meminta bantuan darurat pada petugas. Total ada 6 orang termasuk korban yang berencana melakukan pendakian. Ali melanjutkan, 1 hari sebelum pendakian, dirinya sudah memberikan briefing kepada rombongan Juliana Marins. Mereka diberi pengetahuan terkait rute hingga medan di Gunung Rinjani. Ali juga memastikan, Juliana Marins dalam kondisi sehat sebelum mendaki. Drama, di balik kematian pendaki asal Brasil Juliana Marins, 26, masih terus berlanjut. Terbaru, Ali Mustafa Guide alias pemandu Juliana Marins saat mendaki Gunung Rinjani, Lombok, NTB, menjadi sasaran kemarahan warganet. Ia menjadi orang yang disalahkan atas kematian Juliana Marins. Ali geram lantaran merasa dipojokkan dalam kasus ini. Dia menuding, orang-orang yang menuduhnya tidak mengetahui kronologi sebenarnya. Banyak yang gak tahu kronologinya dan asal angkat bicara. Beredar video diduga memperlihatkan pria bernama Ali Mustafa itu turun menyelamatkan korban beredar di media sosial. Rekaman singkat ini dibagikan akun Instagram Rinjani Men, Kamis, 3 Juli 2025, dengan keterangan, Ali Mustafa Guidenya Juliana yang pertama kali turun mau evakuasi Juliana. Walau tali 200 m, tapi cuma berani turun 100 m karena tidak mempunyai pengalaman dalam hal ini dan pengaman yang tidak memadai. Takut terjadi hal-hal yang tidak baik, dia memutuskan naik kembali, imbuh keterangan tersebut. Klip itu membuat tidak sedikit warganet mengapresiasi upaya Ali, menyebutnya sudah berusaha. Sebelumnya, Ali mengatakan pada media Brasil O Globo bahwa dia tidak pernah meninggalkan Juliana Marins. Sebenarnya, saya tidak meninggalkannya, tapi saya menunggu 3 menit di depannya. Setelah sekitar 15 atau 30 menit, Juliana tidak muncul, kata pemandu wisata berusia 20 tahun itu. Saya mencarinya di tempat peristirahatan, tapi saya tidak dapat menemukannya. Saya katakan padanya bahwa saya akan menunggunya di depan. Saya memintanya beristirahat. Saya menyadari, dia jatuh, ketika saya melihat cahaya senter di jurang sedalam sekitar 150 meter dan mendengar suara Juliana meminta tolong. Ali mengatakan bahwa dia melaporkan kecelakaan di jalur pendakian menuju puncak Gunung Rinjani itu pada agentur tempat dia bekerja dan meminta mereka meminta bantuan darurat pada petugas. Total ada 6 orang termasuk korban yang berencana melakukan pendakian. Ali melanjutkan, 1 hari sebelum pendakian, dirinya sudah memberikan briefing kepada rombongan Juliana Marins. Mereka diberi pengetahuan terkait rute hingga medan di Gunung Rinjani. Ali juga memastikan, Juliana Marins dalam kondisi sehat sebelum mendaki. Drama, di balik kematian pendaki asal Brasil Juliana Marins, 26, masih terus berlanjut. Terbaru, Ali Mustafa Guide alias pemandu Juliana Marins saat mendaki Gunung Rinjani, Lombok, NTB, menjadi sasaran kemarahan warganet. Ia menjadi orang yang disalahkan atas kematian Juliana Marins. Ali geram lantaran merasa dipojokkan dalam kasus ini. Dia menuding, orang-orang yang menuduhnya tidak mengetahui kronologi sebenarnya. Banyak yang gak tahu kronologinya dan asal angkat bicara. Beredar video diduga memperlihatkan pria bernama Ali Mustafa itu turun menyelamatkan korban beredar di media sosial. Rekaman singkat ini dibagikan akun Instagram Rinjani Men, Kamis, 3 Juli 2025, dengan keterangan,
Ali Mustafa Guidenya Juliana yang pertama kali turun mau evakuasi Juliana. Walau tali 200 M, tapi cuma berani turun 100 M karena tidak mempunyai pengalaman dalam hal ini dan pengaman yang tidak memadai. Takut terjadi hal-hal yang tidak baik, dia memutuskan naik kembali, imbuh keterangan tersebut. Klip itu membuat tidak sedikit warganet mengapresiasi upaya Ali, menyebutnya sudah berusaha. Sebelumnya, Ali mengatakan pada media Brasil O Globo bahwa dia tidak pernah meninggalkan Juliana Marins. Sebenarnya, saya tidak meninggalkannya, tapi saya menunggu 3 menit di depannya. Setelah sekitar 15 atau 30 menit, Juliana tidak muncul, kata pemandu wisata berusia 20 tahun itu. Saya mencarinya di tempat peristirahatan, tapi saya tidak dapat menemukannya. Saya katakan padanya bahwa saya akan menunggunya di depan. Saya memintanya beristirahat. Saya menyadari, dia jatuh, ketika saya melihat cahaya senter di jurang sedalam sekitar 150 meter dan mendengar suara Juliana meminta tolong. Ali mengatakan bahwa dia melaporkan kecelakaan di jalur pendakian menuju puncak Gunung Rinjani itu pada agentur tempat dia bekerja dan meminta mereka meminta bantuan darurat pada petugas. Total ada 6 orang termasuk korban yang berencana melakukan pendakian. Ali melanjutkan, 1 hari sebelum pendakian, dirinya sudah memberikan briefing kepada rombongan Juliana Marins. Mereka diberi pengetahuan terkait rute hingga medan di Gunung Rinjani. Ali juga memastikan, Juliana Marins dalam kondisi sehat sebelum mendaki. Drama di balik kematian pendaki asal Brasil Juliana Marins, 26, masih terus berlanjut. Terbaru, Ali Mustafa Guide alias pemandu Juliana Marins saat mendaki Gunung Rinjani, Lombok, NTB, menjadi sasaran kemarahan warganet. Ia menjadi orang yang disalahkan atas kematian Juliana Marins. Ali geram lantaran merasa dipojokkan dalam kasus ini. Dia menuding, orang-orang yang menuduhnya tidak mengetahui kronologi sebenarnya. Banyak yang gak tahu kronologinya dan asal angkat bicara. Beredar video diduga memperlihatkan pria bernama Ali Mustafa itu turun menyelamatkan korban beredar di media sosial. Rekaman singkat ini dibagikan akun Instagram Rinjani Men, Kamis, 3 Juli 2025, dengan keterangan, Ali Mustafa Guidenya Juliana yang pertama kali turun mau evakuasi Juliana. Walau tali 200 M, tapi cuma berani turun 100 M karena tidak mempunyai pengalaman dalam hal ini dan pengaman yang tidak memadai. Takut terjadi hal-hal yang tidak baik, dia memutuskan naik kembali, imbuh keterangan tersebut. Klip itu membuat tidak sedikit warganet mengapresiasi upaya Ali, menyebutnya sudah berusaha. Sebelumnya, Ali mengatakan pada media Brasil O Globo bahwa dia tidak pernah meninggalkan Juliana Marins. Sebenarnya, saya tidak meninggalkannya, tapi saya menunggu 3 menit di depannya. Setelah sekitar 15 atau 30 menit, Juliana tidak muncul, kata pemandu wisata berusia 20 tahun itu. Saya mencarinya di tempat peristirahatan, tapi saya tidak dapat menemukannya. Saya katakan padanya bahwa saya akan menunggunya di depan. Saya memintanya beristirahat. Saya menyadari, dia jatuh, ketika saya melihat cahaya senter di jurang sedalam sekitar 150 meter dan mendengar suara Juliana meminta tolong. Ali mengatakan bahwa dia melaporkan kecelakaan di jalur pendakian menuju puncak Gunung Rinjani itu pada agentur tempat dia bekerja dan meminta mereka meminta bantuan darurat pada petugas. Total ada 6 orang termasuk korban yang berencana melakukan pendakian. Ali melanjutkan, 1 hari sebelum pendakian, dirinya sudah memberikan briefing kepada rombongan Juliana Marins. Mereka diberi pengetahuan terkait rute hingga medan di Gunung Rinjani. Ali juga memastikan, Juliana Marins dalam kondisi sehat sebelum mendaki. Drama di balik kematian pendaki asal Brasil Juliana Marins, 26, masih terus berlanjut. Terbaru, Ali Mustafa Guide alias pemandu Juliana Marins saat mendaki Gunung Rinjani, Lombok, NTB, menjadi sasaran kemarahan warganet. Ia menjadi orang yang disalahkan atas kematian Juliana Marins. Ali geram lantaran merasa dipojokkan dalam kasus ini. Dia menuding, orang-orang yang menuduhnya tidak mengetahui kronologi sebenarnya. Banyak yang gak tahu kronologinya dan asal angkat bicara. Beredar video diduga memperlihatkan pria bernama Ali Mustafa itu turun menyelamatkan korban beredar di media sosial. Rekaman singkat ini dibagikan akun Instagram Rinjani Men, Kamis, 3 Juli 2025, dengan keterangan, Ali Mustafa Guidenya Juliana yang pertama kali turun mau evakuasi Juliana. Walau tali 200 M, tapi cuma berani turun 100 M karena tidak mempunyai pengalaman dalam hal ini dan pengaman yang tidak memadai. Takut terjadi hal-hal yang tidak baik, dia memutuskan naik kembali, imbuh keterangan tersebut. Klip itu membuat tidak sedikit warganet mengapresiasi upaya Ali, menyebutnya sudah berusaha. Sebelumnya, Ali mengatakan pada media Brasil O Globo bahwa dia tidak pernah meninggalkan Juliana Marins. Sebenarnya, saya tidak meninggalkannya, tapi saya menunggu 3 menit di depannya. Setelah sekitar 15 atau 30 menit, Juliana tidak muncul, kata pemandu wisata berusia 20 tahun itu. Saya mencarinya di tempat peristirahatan, tapi saya tidak dapat menemukannya.
Saya katakan padanya bahwa saya akan menunggunya di depan. Saya memintanya beristirahat. Saya menyadari, dia jatuh, ketika saya melihat cahaya senter di jurang sedalam sekitar 150 meter dan mendengar suara Juliana meminta tolong. Ali mengatakan bahwa dia melaporkan kecelakaan di jalur pendakian menuju puncak Gunung Rinjani itu pada agentur tempat dia bekerja dan meminta mereka meminta bantuan darurat pada petugas. Total ada 6 orang termasuk korban yang berencana melakukan pendakian. Ali melanjutkan, 1 hari sebelum pendakian, dirinya sudah memberikan briefing kepada rombongan Juliana Marins. Mereka diberi pengetahuan terkait rute hingga medan di Gunung Rinjani. Ali juga memastikan, Juliana Marins dalam kondisi sehat sebelum mendaki. Drama di balik kematian pendaki asal Brasil Juliana Marins, 26, masih terus berlanjut. Terbaru, Ali Mustafa Guide alias pemandu Juliana Marins saat mendaki Gunung Rinjani, Lombok, NTB, menjadi sasaran kemarahan warganet. Ia menjadi orang yang disalahkan atas kematian Juliana Marins. Ali geram lantaran merasa dipojokkan dalam kasus ini. Dia menuding, orang-orang yang menuduhnya tidak mengetahui kronologi sebenarnya. Banyak yang gak tahu kronologinya dan asal angkat bicara. Beredar video diduga memperlihatkan pria bernama Ali Mustafa itu turun menyelamatkan korban beredar di media sosial. Rekaman singkat ini dibagikan akun Instagram Rinjani Men, Kamis, 3 Juli 2025, dengan keterangan, Ali Mustafa Guidenya Juliana yang pertama kali turun mau evakuasi Juliana. Walau tali 200 m, tapi cuma berani turun 100 m karena tidak mempunyai pengalaman dalam hal ini dan pengaman yang tidak memadai. Takut terjadi hal-hal yang tidak baik, dia memutuskan naik kembali, imbuh keterangan tersebut. Klip itu membuat tidak sedikit warganet mengapresiasi upaya Ali, menyebutnya sudah berusaha. Sebelumnya, Ali mengatakan pada media Brasil O Globo bahwa dia tidak pernah meninggalkan Juliana Marins. Sebenarnya, saya tidak meninggalkannya, tapi saya menunggu 3 menit di depannya. Setelah sekitar 15 atau 30 menit, Juliana tidak muncul, kata pemandu wisata berusia 20 tahun itu. Saya mencarinya di tempat peristirahatan, tapi saya tidak dapat menemukannya. Saya katakan padanya bahwa saya akan menunggunya di depan. Saya memintanya beristirahat. Saya menyadari, dia jatuh, ketika saya melihat cahaya senter di jurang sedalam sekitar 150 meter dan mendengar suara Juliana meminta tolong. Ali mengatakan bahwa dia melaporkan kecelakaan di jalur pendakian menuju puncak Gunung Rinjani itu pada agentur tempat dia bekerja dan meminta mereka meminta bantuan darurat pada petugas. Total ada 6 orang termasuk korban yang berencana melakukan pendakian. Ali melanjutkan, 1 hari sebelum pendakian, dirinya sudah memberikan briefing kepada rombongan Juliana Marins. Mereka diberi pengetahuan terkait rute hingga medan di Gunung Rinjani. Ali juga memastikan, Juliana Marins dalam kondisi sehat sebelum mendaki. Drama di balik kematian pendaki asal Brasil Juliana Marins, 26, masih terus berlanjut. Terbaru, Ali Mustafa Guide alias pemandu Juliana Marins saat mendaki Gunung Rinjani, Lombok, NTB, menjadi sasaran kemarahan warganet. Ia menjadi orang yang disalahkan atas kematian Juliana Marins. Ali geram lantaran merasa dipojokkan dalam kasus ini. Dia menuding, orang-orang yang menuduhnya tidak mengetahui kronologi sebenarnya. Banyak yang gak tahu kronologinya dan asal angkat bicara. Beredar video diduga memperlihatkan pria bernama Ali Mustafa itu turun menyelamatkan korban beredar di media sosial. Rekaman singkat ini dibagikan akun Instagram Rinjani Men, Kamis, 3 Juli 2025, dengan keterangan, Ali Mustafa Guidenya Juliana yang pertama kali turun mau evakuasi Juliana. Walau tali 200 m, tapi cuma berani turun 100 m karena tidak mempunyai pengalaman dalam hal ini dan pengaman yang tidak memadai. Takut terjadi hal-hal yang tidak baik, dia memutuskan naik kembali, imbuh keterangan tersebut. Klip itu membuat tidak sedikit warganet mengapresiasi upaya Ali, menyebutnya sudah berusaha. Sebelumnya, Ali mengatakan pada media Brasil O Globo bahwa dia tidak pernah meninggalkan Juliana Marins. Sebenarnya, saya tidak meninggalkannya, tapi saya menunggu 3 menit di depannya. Setelah sekitar 15 atau 30 menit, Juliana tidak muncul, kata pemandu wisata berusia 20 tahun itu. Saya mencarinya di tempat peristirahatan, tapi saya tidak dapat menemukannya. Saya katakan padanya bahwa saya akan menunggunya di depan. Saya memintanya beristirahat. Saya menyadari, dia jatuh, ketika saya melihat cahaya senter di jurang sedalam sekitar 150 meter dan mendengar suara Juliana meminta tolong. Ali mengatakan bahwa dia melaporkan kecelakaan di jalur pendakian menuju puncak Gunung Rinjani itu pada agentur tempat dia bekerja dan meminta mereka meminta bantuan darurat pada petugas. Total ada 6 orang termasuk korban yang berencana melakukan pendakian. Ali melanjutkan, 1 hari sebelum pendakian, dirinya sudah memberikan briefing kepada rombongan Juliana Marins. Mereka diberi pengetahuan terkait rute hingga medan di Gunung Rinjani. Ali juga memastikan, Juliana Marins dalam kondisi sehat sebelum mendaki. Drama
di balik kematian pendaki asal Brasil Juliana Marins, 26, masih terus berlanjut. Terbaru, Ali Mustafa Guide alias pemandu Juliana Marins saat mendaki Gunung Rinjani, Lombok, NTB, menjadi sasaran kemarahan warganet. Ia menjadi orang yang disalahkan atas kematian Juliana Marins. Ali geram lantaran merasa dipojokkan dalam kasus ini. Dia menuding, orang-orang yang menuduhnya tidak mengetahui kronologi sebenarnya. Banyak yang gak tahu kronologinya dan asal angkat bicara. Beredar video diduga memperlihatkan pria bernama Ali Mustafa itu turun menyelamatkan korban beredar di media sosial. Rekaman singkat ini dibagikan akun Instagram Rinjani Men, Kamis, 3 Juli 2025, dengan keterangan, Ali Mustafa Guidenya Juliana yang pertama kali turun mau evakuasi Juliana. Walau tali 200 m, tapi cuma berani turun 100 m karena tidak mempunyai pengalaman dalam hal ini dan pengaman yang tidak memadai. Takut terjadi hal-hal yang tidak baik, dia memutuskan naik kembali, imbuh keterangan tersebut. Klip itu membuat tidak sedikit warganet mengapresiasi upaya Ali, menyebutnya sudah berusaha. Sebelumnya, Ali mengatakan pada media Brasil O Globo bahwa dia tidak pernah meninggalkan Juliana Marins. Sebenarnya, saya tidak meninggalkannya, tapi saya menunggu 3 menit di depannya. Setelah sekitar 15 atau 30 menit, Juliana tidak muncul, kata pemandu wisata berusia 20 tahun itu. Saya mencarinya di tempat peristirahatan, tapi saya tidak dapat menemukannya. Saya katakan padanya bahwa saya akan menunggunya di depan. Saya memintanya beristirahat. Saya menyadari, dia jatuh, ketika saya melihat cahaya senter di jurang sedalam sekitar 150 meter dan mendengar suara Juliana meminta tolong. Ali mengatakan bahwa dia melaporkan kecelakaan di jalur pendakian menuju puncak Gunung Rinjani itu pada agentur tempat dia bekerja dan meminta mereka meminta bantuan darurat pada petugas. Total ada 6 orang termasuk korban yang berencana melakukan pendakian. Ali melanjutkan, 1 hari sebelum pendakian, dirinya sudah memberikan briefing kepada rombongan Juliana Marins. Mereka diberi pengetahuan terkait rute hingga medan di Gunung Rinjani. Ali juga memastikan, Juliana Marins dalam kondisi sehat sebelum mendaki. Drama, di balik kematian pendaki asal Brasil Juliana Marins, 26, masih terus berlanjut. Terbaru, Ali Mustafa Guide alias pemandu Juliana Marins saat mendaki Gunung Rinjani, Lombok, NTB, menjadi sasaran kemarahan warganet. Ia menjadi orang yang disalahkan atas kematian Juliana Marins. Ali geram lantaran merasa dipojokkan dalam kasus ini. Dia menuding, orang-orang yang menuduhnya tidak mengetahui kronologi sebenarnya. Banyak yang gak tahu kronologinya dan asal angkat bicara. Beredar video diduga memperlihatkan pria bernama Ali Mustafa itu turun menyelamatkan korban beredar di media sosial. Rekaman singkat ini dibagikan akun Instagram Rinjani Men, Kamis, 3 Juli 2025, dengan keterangan, Ali Mustafa Guidenya Juliana yang pertama kali turun mau evakuasi Juliana. Walau tali 200 m, tapi cuma berani turun 100 m karena tidak mempunyai pengalaman dalam hal ini dan pengaman yang tidak memadai. Takut terjadi hal-hal yang tidak baik, dia memutuskan naik kembali, imbuh keterangan tersebut. Klip itu membuat tidak sedikit warganet mengapresiasi upaya Ali, menyebutnya sudah berusaha. Sebelumnya, Ali mengatakan pada media Brasil O Globo bahwa dia tidak pernah meninggalkan Juliana Marins. Sebenarnya, saya tidak meninggalkannya, tapi saya menunggu 3 menit di depannya. Setelah sekitar 15 atau 30 menit, Juliana tidak muncul, kata pemandu wisata berusia 20 tahun itu. Saya mencarinya di tempat peristirahatan, tapi saya tidak dapat menemukannya. Saya katakan padanya bahwa saya akan menunggunya di depan. Saya memintanya beristirahat. Saya menyadari, dia jatuh, ketika saya melihat cahaya senter di jurang sedalam sekitar 150 meter dan mendengar suara Juliana meminta tolong. Ali mengatakan bahwa dia melaporkan kecelakaan di jalur pendakian menuju puncak Gunung Rinjani itu pada agentur tempat dia bekerja dan meminta mereka meminta bantuan darurat pada petugas. Total ada 6 orang termasuk korban yang berencana melakukan pendakian. Ali melanjutkan, 1 hari sebelum pendakian, dirinya sudah memberikan briefing kepada rombongan Juliana Marins. Mereka diberi pengetahuan terkait rute hingga medan di Gunung Rinjani. Ali juga memastikan, Juliana Marins dalam kondisi sehat sebelum mendaki. Drama, di balik kematian pendaki asal Brasil Juliana Marins, 26, masih terus berlanjut. Terbaru, Ali Mustafa Guide alias pemandu Juliana Marins saat mendaki Gunung Rinjani, Lombok, NTB, menjadi sasaran kemarahan warganet. Ia menjadi orang yang disalahkan atas kematian Juliana Marins. Ali geram lantaran merasa dipojokkan dalam kasus ini. Dia menuding, orang-orang yang menuduhnya tidak mengetahui kronologi sebenarnya. Banyak yang gak tahu kronologinya dan asal angkat bicara. Beredar video diduga memperlihatkan pria bernama Ali Mustafa itu turun menyelamatkan korban beredar di media sosial. Rekaman singkat ini dibagikan akun Instagram Rinjani Men, Kamis, 3 Juli 2025, dengan keterangan,
Ali Mustafa Guidenya Juliana yang pertama kali turun mau evakuasi Juliana. Walau tali 200 m, tapi cuma berani turun 100 m karena tidak mempunyai pengalaman dalam hal ini dan pengaman yang tidak memadai. Takut terjadi hal-hal yang tidak baik, dia memutuskan naik kembali, imbuh keterangan tersebut. Klip itu membuat tidak sedikit warganet mengapresiasi upaya Ali, menyebutnya sudah berusaha. Sebelumnya, Ali mengatakan pada media Brasil O Globo bahwa dia tidak pernah meninggalkan Juliana Marins. Sebenarnya, saya tidak meninggalkannya, tapi saya menunggu 3 menit di depannya. Setelah sekitar 15 atau 30 menit, Juliana tidak muncul, kata pemandu wisata berusia 20 tahun itu. Saya mencarinya di tempat peristirahatan, tapi saya tidak dapat menemukannya. Saya katakan padanya bahwa saya akan menunggunya di depan. Saya memintanya beristirahat. Saya menyadari, dia jatuh, ketika saya melihat cahaya senter di jurang sedalam sekitar 150 meter dan mendengar suara Juliana meminta tolong. Ali mengatakan bahwa dia melaporkan kecelakaan di jalur pendakian menuju puncak Gunung Rinjani itu pada agentur tempat dia bekerja dan meminta mereka meminta bantuan darurat pada petugas. Total ada 6 orang termasuk korban yang berencana melakukan pendakian. Ali melanjutkan, 1 hari sebelum pendakian, dirinya sudah memberikan briefing kepada rombongan Juliana Marins. Mereka diberi pengetahuan terkait rute hingga medan di Gunung Rinjani. Ali juga memastikan, Juliana Marins dalam kondisi sehat sebelum mendaki. Drama di balik kematian pendaki asal Brasil Juliana Marins, 26, masih terus berlanjut. Terbaru, Ali Mustafa Guide alias pemandu Juliana Marins saat mendaki Gunung Rinjani, Lombok, NTB, menjadi sasaran kemarahan warganet. Ia menjadi orang yang disalahkan atas kematian Juliana Marins. Ali geram lantaran merasa dipojokkan dalam kasus ini. Dia menuding, orang-orang yang menuduhnya tidak mengetahui kronologi sebenarnya. Banyak yang gak tahu kronologinya dan asal angkat bicara. Beredar video diduga memperlihatkan pria bernama Ali Mustafa itu turun menyelamatkan korban beredar di media sosial. Rekaman singkat ini dibagikan akun Instagram Rinjani Men, Kamis, 3 Juli 2025, dengan keterangan, Ali Mustafa Guidenya Juliana yang pertama kali turun mau evakuasi Juliana. Walau tali 200 m, tapi cuma berani turun 100 m karena tidak mempunyai pengalaman dalam hal ini dan pengaman yang tidak memadai. Takut terjadi hal-hal yang tidak baik, dia memutuskan naik kembali, imbuh keterangan tersebut. Klip itu membuat tidak sedikit warganet mengapresiasi upaya Ali, menyebutnya sudah berusaha. Sebelumnya, Ali mengatakan pada media Brasil O Globo bahwa dia tidak pernah meninggalkan Juliana Marins. Sebenarnya, saya tidak meninggalkannya, tapi saya menunggu 3 menit di depannya. Setelah sekitar 15 atau 30 menit, Juliana tidak muncul, kata pemandu wisata berusia 20 tahun itu. Saya mencarinya di tempat peristirahatan, tapi saya tidak dapat menemukannya. Saya katakan padanya bahwa saya akan menunggunya di depan. Saya memintanya beristirahat. Saya menyadari, dia jatuh, ketika saya melihat cahaya senter di jurang sedalam sekitar 150 meter dan mendengar suara Juliana meminta tolong. Ali mengatakan bahwa dia melaporkan kecelakaan di jalur pendakian menuju puncak Gunung Rinjani itu pada agentur tempat dia bekerja dan meminta mereka meminta bantuan darurat pada petugas. Total ada 6 orang termasuk korban yang berencana melakukan pendakian. Ali melanjutkan, 1 hari sebelum pendakian, dirinya sudah memberikan briefing kepada rombongan Juliana Marins. Mereka diberi pengetahuan terkait rute hingga medan di Gunung Rinjani. Ali juga memastikan, Juliana Marins dalam kondisi sehat sebelum mendaki. Drama di balik kematian pendaki asal Brasil Juliana Marins, 26, masih terus berlanjut. Terbaru, Ali Mustafa Guide alias pemandu Juliana Marins saat mendaki Gunung Rinjani, Lombok, NTB, menjadi sasaran kemarahan warganet. Ia menjadi orang yang disalahkan atas kematian Juliana Marins. Ali geram lantaran merasa dipojokkan dalam kasus ini. Dia menuding, orang-orang yang menuduhnya tidak mengetahui kronologi sebenarnya. Banyak yang gak tahu kronologinya dan asal angkat bicara. Beredar video diduga memperlihatkan pria bernama Ali Mustafa itu turun menyelamatkan korban beredar di media sosial. Rekaman singkat ini dibagikan akun Instagram Rinjani Men, Kamis, 3 Juli 2025, dengan keterangan, Ali Mustafa Guidenya Juliana yang pertama kali turun mau evakuasi Juliana. Walau tali 200 m, tapi cuma berani turun 100 m karena tidak mempunyai pengalaman dalam hal ini dan pengaman yang tidak memadai. Takut terjadi hal-hal yang tidak baik, dia memutuskan naik kembali, imbuh keterangan tersebut. Klip itu membuat tidak sedikit warganet mengapresiasi upaya Ali, menyebutnya sudah berusaha. Sebelumnya, Ali mengatakan pada media Brasil O Globo bahwa dia tidak pernah meninggalkan Juliana Marins. Sebenarnya, saya tidak meninggalkannya, tapi saya menunggu 3 menit di depannya. Setelah sekitar 15 atau 30 menit, Juliana tidak muncul, kata pemandu wisata berusia 20 tahun itu. Saya mencarinya di tempat peristirahatan, tapi saya tidak dapat menemukannya.
Saya katakan padanya bahwa saya akan menunggunya di depan. Saya memintanya beristirahat. Saya menyadari, dia jatuh, ketika saya melihat cahaya senter di jurang sedalam sekitar 150 meter dan mendengar suara Juliana meminta tolong. Ali mengatakan bahwa dia melaporkan kecelakaan di jalur pendakian menuju puncak Gunung Rinjani itu pada agentur tempat dia bekerja dan meminta mereka meminta bantuan darurat pada petugas. Total ada 6 orang termasuk korban yang berencana melakukan pendakian. Ali melanjutkan, 1 hari sebelum pendakian, dirinya sudah memberikan briefing kepada rombongan Juliana Marins. Mereka diberi pengetahuan terkait rute hingga medan di Gunung Rinjani. Ali juga memastikan, Juliana Marins dalam kondisi sehat sebelum mendaki. Drama di balik kematian pendaki asal Brasil Juliana Marins, 26, masih terus berlanjut. Terbaru, Ali Mustafa Guide alias pemandu Juliana Marins saat mendaki Gunung Rinjani, Lombok, NTB, menjadi sasaran kemarahan warganet. Ia menjadi orang yang disalahkan atas kematian Juliana Marins. Ali geram lantaran merasa dipojokkan dalam kasus ini. Dia menuding, orang-orang yang menuduhnya tidak mengetahui kronologi sebenarnya. Banyak yang gak tahu kronologinya dan asal angkat bicara. Beredar video diduga memperlihatkan pria bernama Ali Mustafa itu turun menyelamatkan korban beredar di media sosial. Rekaman singkat ini dibagikan akun Instagram Rinjani Men, Kamis, 3 Juli 2025, dengan keterangan, Ali Mustafa Guidenya Juliana yang pertama kali turun mau evakuasi Juliana. Walau tali 200 m, tapi cuma berani turun 100 m karena tidak mempunyai pengalaman dalam hal ini dan pengaman yang tidak memadai. Takut terjadi hal-hal yang tidak baik, dia memutuskan naik kembali, imbuh keterangan tersebut. Klip itu membuat tidak sedikit warganet mengapresiasi upaya Ali, menyebutnya sudah berusaha. Sebelumnya, Ali mengatakan pada media Brasil O Globo bahwa dia tidak pernah meninggalkan Juliana Marins. Sebenarnya, saya tidak meninggalkannya, tapi saya menunggu 3 menit di depannya. Setelah sekitar 15 atau 30 menit, Juliana tidak muncul, kata pemandu wisata berusia 20 tahun itu. Saya mencarinya di tempat peristirahatan, tapi saya tidak dapat menemukannya. Saya katakan padanya bahwa saya akan menunggunya di depan. Saya memintanya beristirahat. Saya menyadari, dia jatuh, ketika saya melihat cahaya senter di jurang sedalam sekitar 150 meter dan mendengar suara Juliana meminta tolong. Ali mengatakan bahwa dia melaporkan kecelakaan di jalur pendakian menuju puncak Gunung Rinjani itu pada agentur tempat dia bekerja dan meminta mereka meminta bantuan darurat pada petugas. Total ada 6 orang termasuk korban yang berencana melakukan pendakian. Ali melanjutkan, 1 hari sebelum pendakian, dirinya sudah memberikan briefing kepada rombongan Juliana Marins. Mereka diberi pengetahuan terkait rute hingga medan di Gunung Rinjani. Ali juga memastikan, Juliana Marins dalam kondisi sehat sebelum mendaki. Drama di balik kematian pendaki asal Brasil Juliana Marins, 26, masih terus berlanjut. Terbaru, Ali Mustafa Guide alias pemandu Juliana Marins saat mendaki Gunung Rinjani, Lombok, NTB, menjadi sasaran kemarahan warganet. Ia menjadi orang yang disalahkan atas kematian Juliana Marins. Ali geram lantaran merasa dipojokkan dalam kasus ini. Dia menuding, orang-orang yang menuduhnya tidak mengetahui kronologi sebenarnya. Banyak yang gak tahu kronologinya dan asal angkat bicara. Beredar video diduga memperlihatkan pria bernama Ali Mustafa itu turun menyelamatkan korban beredar di media sosial. Rekaman singkat ini dibagikan akun Instagram Rinjani Men, Kamis, 3 Juli 2025, dengan keterangan, Ali Mustafa Guidenya Juliana yang pertama kali turun mau evakuasi Juliana. Walau tali 200 m, tapi cuma berani turun 100 m karena tidak mempunyai pengalaman dalam hal ini dan pengaman yang tidak memadai. Takut terjadi hal-hal yang tidak baik, dia memutuskan naik kembali, imbuh keterangan tersebut. Klip itu membuat tidak sedikit warganet mengapresiasi upaya Ali, menyebutnya sudah berusaha. Sebelumnya, Ali mengatakan pada media Brasil O Globo bahwa dia tidak pernah meninggalkan Juliana Marins. Sebenarnya, saya tidak meninggalkannya, tapi saya menunggu 3 menit di depannya. Setelah sekitar 15 atau 30 menit, Juliana tidak muncul, kata pemandu wisata berusia 20 tahun itu. Saya mencarinya di tempat peristirahatan, tapi saya tidak dapat menemukannya. Saya katakan padanya bahwa saya akan menunggunya di depan. Saya memintanya beristirahat. Saya menyadari, dia jatuh, ketika saya melihat cahaya senter di jurang sedalam sekitar 150 meter dan mendengar suara Juliana meminta tolong. Ali mengatakan bahwa dia melaporkan kecelakaan di jalur pendakian menuju puncak Gunung Rinjani itu pada agentur tempat dia bekerja dan meminta mereka meminta bantuan darurat pada petugas. Total ada 6 orang termasuk korban yang berencana melakukan pendakian. Ali melanjutkan, 1 hari sebelum pendakian, dirinya sudah memberikan briefing kepada rombongan Juliana Marins. Mereka diberi pengetahuan terkait rute hingga medan di Gunung Rinjani. Ali juga memastikan, Juliana Marins dalam kondisi sehat sebelum mendaki. Drama
di balik kematian pendaki asal Brasil Juliana Marins, 26, masih terus berlanjut. Terbaru, Ali Mustafa Guide alias pemandu Juliana Marins saat mendaki Gunung Rinjani, Lombok, NTB, menjadi sasaran kemarahan warganet. Ia menjadi orang yang disalahkan atas kematian Juliana Marins. Ali geram lantaran merasa dipojokkan dalam kasus ini. Dia menuding, orang-orang yang menuduhnya tidak mengetahui kronologi sebenarnya. Banyak yang gak tahu kronologinya dan asal angkat bicara. Beredar video diduga memperlihatkan pria bernama Ali Mustafa itu turun menyelamatkan korban beredar di media sosial. Rekaman singkat ini dibagikan akun Instagram Rinjani Men, Kamis, 3 Juli 2025, dengan keterangan, Ali Mustafa Guidenya Juliana yang pertama kali turun mau evakuasi Juliana. Walau tali 200 M, tapi cuma berani turun 100 M karena tidak mempunyai pengalaman dalam hal ini dan pengaman yang tidak memadai. Takut terjadi hal-hal yang tidak baik, dia memutuskan naik kembali, imbuh keterangan tersebut. Klip itu membuat tidak sedikit warganet mengapresiasi upaya Ali, menyebutnya sudah berusaha. Sebelumnya, Ali mengatakan pada media Brasil O Globo bahwa dia tidak pernah meninggalkan Juliana Marins. Sebenarnya, saya tidak meninggalkannya, tapi saya menunggu 3 menit di depannya. Setelah sekitar 15 atau 30 menit, Juliana tidak muncul, kata pemandu wisata berusia 20 tahun itu. Saya mencarinya di tempat peristirahatan, tapi saya tidak dapat menemukannya. Saya katakan padanya bahwa saya akan menunggunya di depan. Saya memintanya beristirahat. Saya menyadari, dia jatuh, ketika saya melihat cahaya senter di jurang sedalam sekitar 150 meter dan mendengar suara Juliana meminta tolong. Ali mengatakan bahwa dia melaporkan kecelakaan di jalur pendakian menuju puncak Gunung Rinjani itu pada agentur tempat dia bekerja dan meminta mereka meminta bantuan darurat pada petugas. Total ada 6 orang termasuk korban yang berencana melakukan pendakian. Ali melanjutkan, 1 hari sebelum pendakian, dirinya sudah memberikan briefing kepada rombongan Juliana Marins. Mereka diberi pengetahuan terkait rute hingga medan di Gunung Rinjani. Ali juga memastikan, Juliana Marins dalam kondisi sehat sebelum mendaki. Drama, di balik kematian pendaki asal Brasil Juliana Marins, 26, masih terus berlanjut. Terbaru, Ali Mustafa Guide alias pemandu Juliana Marins saat mendaki Gunung Rinjani, Lombok, NTB, menjadi sasaran kemarahan warganet. Ia menjadi orang yang disalahkan atas kematian Juliana Marins. Ali geram lantaran merasa dipojokkan dalam kasus ini. Dia menuding, orang-orang yang menuduhnya tidak mengetahui kronologi sebenarnya. Banyak yang gak tahu kronologinya dan asal angkat bicara. Beredar video diduga memperlihatkan pria bernama Ali Mustafa itu turun menyelamatkan korban beredar di media sosial. Rekaman singkat ini dibagikan akun Instagram Rinjani Men, Kamis, 3 Juli 2025, dengan keterangan, Ali Mustafa Guidenya Juliana yang pertama kali turun mau evakuasi Juliana. Walau tali 200 M, tapi cuma berani turun 100 M karena tidak mempunyai pengalaman dalam hal ini dan pengaman yang tidak memadai. Takut terjadi hal-hal yang tidak baik, dia memutuskan naik kembali, imbuh keterangan tersebut. Klip itu membuat tidak sedikit warganet mengapresiasi upaya Ali, menyebutnya sudah berusaha. Sebelumnya, Ali mengatakan pada media Brasil O Globo bahwa dia tidak pernah meninggalkan Juliana Marins. Sebenarnya, saya tidak meninggalkannya, tapi saya menunggu 3 menit di depannya. Setelah sekitar 15 atau 30 menit, Juliana tidak muncul, kata pemandu wisata berusia 20 tahun itu. Saya mencarinya di tempat peristirahatan, tapi saya tidak dapat menemukannya. Saya katakan padanya bahwa saya akan menunggunya di depan. Saya memintanya beristirahat. Saya menyadari, dia jatuh, ketika saya melihat cahaya senter di jurang sedalam sekitar 150 meter dan mendengar suara Juliana meminta tolong. Ali mengatakan bahwa dia melaporkan kecelakaan di jalur pendakian menuju puncak Gunung Rinjani itu pada agentur tempat dia bekerja dan meminta mereka meminta bantuan darurat pada petugas. Total ada 6 orang termasuk korban yang berencana melakukan pendakian. Ali melanjutkan, 1 hari sebelum pendakian, dirinya sudah memberikan briefing kepada rombongan Juliana Marins. Mereka diberi pengetahuan terkait rute hingga medan di Gunung Rinjani. Ali juga memastikan, Juliana Marins dalam kondisi sehat sebelum mendaki. Drama, di balik kematian pendaki asal Brasil Juliana Marins, 26, masih terus berlanjut. Terbaru, Ali Mustafa Guide alias pemandu Juliana Marins saat mendaki Gunung Rinjani, Lombok, NTB, menjadi sasaran kemarahan warganet. Ia menjadi orang yang disalahkan atas kematian Juliana Marins. Ali geram lantaran merasa dipojokkan dalam kasus ini. Dia menuding, orang-orang yang menuduhnya tidak mengetahui kronologi sebenarnya. Banyak yang gak tahu kronologinya dan asal angkat bicara. Beredar video diduga memperlihatkan pria bernama Ali Mustafa itu turun menyelamatkan korban beredar di media sosial. Rekaman singkat ini dibagikan akun Instagram Rinjani Men, Kamis, 3 Juli 2025, dengan keterangan,
Ali Mustafa Guidenya Juliana yang pertama kali turun mau evakuasi Juliana. Walau tali 200 m, tapi cuma berani turun 100 m karena tidak mempunyai pengalaman dalam hal ini dan pengaman yang tidak memadai. Takut terjadi hal-hal yang tidak baik, dia memutuskan naik kembali, imbuh keterangan tersebut. Klip itu membuat tidak sedikit warganet mengapresiasi upaya Ali, menyebutnya sudah berusaha. Sebelumnya, Ali mengatakan pada media Brasil O Globo bahwa dia tidak pernah meninggalkan Juliana Marins. Sebenarnya, saya tidak meninggalkannya, tapi saya menunggu 3 menit di depannya. Setelah sekitar 15 atau 30 menit, Juliana tidak muncul, kata pemandu wisata berusia 20 tahun itu. Saya mencarinya di tempat peristirahatan, tapi saya tidak dapat menemukannya. Saya katakan padanya bahwa saya akan menunggunya di depan. Saya memintanya beristirahat. Saya menyadari, dia jatuh, ketika saya melihat cahaya senter di jurang sedalam sekitar 150 meter dan mendengar suara Juliana meminta tolong. Ali mengatakan bahwa dia melaporkan kecelakaan di jalur pendakian menuju puncak Gunung Rinjani itu pada agentur tempat dia bekerja dan meminta mereka meminta bantuan darurat pada petugas. Total ada 6 orang termasuk korban yang berencana melakukan pendakian. Ali melanjutkan, 1 hari sebelum pendakian, dirinya sudah memberikan briefing kepada rombongan Juliana Marins. Mereka diberi pengetahuan terkait rute hingga medan di Gunung Rinjani. Ali juga memastikan, Juliana Marins dalam kondisi sehat sebelum mendaki. Drama di balik kematian pendaki asal Brasil Juliana Marins, 26, masih terus berlanjut. Terbaru, Ali Mustafa Guide alias pemandu Juliana Marins saat mendaki Gunung Rinjani, Lombok, NTB, menjadi sasaran kemarahan warganet. Ia menjadi orang yang disalahkan atas kematian Juliana Marins. Ali geram lantaran merasa dipojokkan dalam kasus ini. Dia menuding, orang-orang yang menuduhnya tidak mengetahui kronologi sebenarnya. Banyak yang gak tahu kronologinya dan asal angkat bicara. Beredar video diduga memperlihatkan pria bernama Ali Mustafa itu turun menyelamatkan korban beredar di media sosial. Rekaman singkat ini dibagikan akun Instagram Rinjani Men, Kamis, 3 Juli 2025, dengan keterangan, Ali Mustafa Guidenya Juliana yang pertama kali turun mau evakuasi Juliana. Walau tali 200 m, tapi cuma berani turun 100 m karena tidak mempunyai pengalaman dalam hal ini dan pengaman yang tidak memadai. Takut terjadi hal-hal yang tidak baik, dia memutuskan naik kembali, imbuh keterangan tersebut. Klip itu membuat tidak sedikit warganet mengapresiasi upaya Ali, menyebutnya sudah berusaha. Sebelumnya, Ali mengatakan pada media Brasil O Globo bahwa dia tidak pernah meninggalkan Juliana Marins. Sebenarnya, saya tidak meninggalkannya, tapi saya menunggu 3 menit di depannya. Setelah sekitar 15 atau 30 menit, Juliana tidak muncul, kata pemandu wisata berusia 20 tahun itu. Saya mencarinya di tempat peristirahatan, tapi saya tidak dapat menemukannya. Saya katakan padanya bahwa saya akan menunggunya di depan. Saya memintanya beristirahat. Saya menyadari, dia jatuh, ketika saya melihat cahaya senter di jurang sedalam sekitar 150 meter dan mendengar suara Juliana meminta tolong. Ali mengatakan bahwa dia melaporkan kecelakaan di jalur pendakian menuju puncak Gunung Rinjani itu pada agentur tempat dia bekerja dan meminta mereka meminta bantuan darurat pada petugas. Total ada 6 orang termasuk korban yang berencana melakukan pendakian. Ali melanjutkan, 1 hari sebelum pendakian, dirinya sudah memberikan briefing kepada rombongan Juliana Marins. Mereka diberi pengetahuan terkait rute hingga medan di Gunung Rinjani. Ali juga memastikan, Juliana Marins dalam kondisi sehat sebelum mendaki. Drama di balik kematian pendaki asal Brasil Juliana Marins, 26, masih terus berlanjut. Terbaru, Ali Mustafa Guide alias pemandu Juliana Marins saat mendaki Gunung Rinjani, Lombok, NTB, menjadi sasaran kemarahan warganet. Ia menjadi orang yang disalahkan atas kematian Juliana Marins. Ali geram lantaran merasa dipojokkan dalam kasus ini. Dia menuding, orang-orang yang menuduhnya tidak mengetahui kronologi sebenarnya. Banyak yang gak tahu kronologinya dan asal angkat bicara. Beredar video diduga memperlihatkan pria bernama Ali Mustafa itu turun menyelamatkan korban beredar di media sosial. Rekaman singkat ini dibagikan akun Instagram Rinjani Men, Kamis, 3 Juli 2025, dengan keterangan, Ali Mustafa Guidenya Juliana yang pertama kali turun mau evakuasi Juliana. Walau tali 200 m, tapi cuma berani turun 100 m karena tidak mempunyai pengalaman dalam hal ini dan pengaman yang tidak memadai. Takut terjadi hal-hal yang tidak baik, dia memutuskan naik kembali, imbuh keterangan tersebut. Klip itu membuat tidak sedikit warganet mengapresiasi upaya Ali, menyebutnya sudah berusaha. Sebelumnya, Ali mengatakan pada media Brasil O Globo bahwa dia tidak pernah meninggalkan Juliana Marins. Sebenarnya, saya tidak meninggalkannya, tapi saya menunggu 3 menit di depannya. Setelah sekitar 15 atau 30 menit, Juliana tidak muncul, kata pemandu wisata berusia 20 tahun itu. Saya mencarinya di tempat peristirahatan, tapi saya tidak dapat menemukannya.
Saya katakan padanya bahwa saya akan menunggunya di depan. Saya memintanya beristirahat. Saya menyadari, dia jatuh, ketika saya melihat cahaya senter di jurang sedalam sekitar 150 meter dan mendengar suara Juliana meminta tolong. Ali mengatakan bahwa dia melaporkan kecelakaan di jalur pendakian menuju puncak Gunung Rinjani itu pada agentur tempat dia bekerja dan meminta mereka meminta bantuan darurat pada petugas. Total ada 6 orang termasuk korban yang berencana melakukan pendakian. Ali melanjutkan, 1 hari sebelum pendakian, dirinya sudah memberikan briefing kepada rombongan Juliana Marins. Mereka diberi pengetahuan terkait rute hingga medan di Gunung Rinjani. Ali juga memastikan, Juliana Marins dalam kondisi sehat sebelum mendaki. Drama, di balik kematian pendaki asal Brasil Juliana Marins, 26, masih terus berlanjut. Terbaru, Ali Mustafa Guide alias pemandu Juliana Marins saat mendaki Gunung Rinjani, Lombok, NTB, menjadi sasaran kemarahan warganet. Ia menjadi orang yang disalahkan atas kematian Juliana Marins. Ali geram lantaran merasa dipojokkan dalam kasus ini. Dia menuding, orang-orang yang menuduhnya tidak mengetahui kronologi sebenarnya. Banyak yang gak tahu kronologinya dan asal angkat bicara. Beredar video diduga memperlihatkan pria bernama Ali Mustafa itu turun menyelamatkan korban beredar di media sosial. Rekaman singkat ini dibagikan akun Instagram Rinjani Men, Kamis, 3 Juli 2025, dengan keterangan, Ali Mustafa Guidenya Juliana yang pertama kali turun mau evakuasi Juliana. Walau tali 200 m, tapi cuma berani turun 100 m karena tidak mempunyai pengalaman dalam hal ini dan pengaman yang tidak memadai. Takut terjadi hal-hal yang tidak baik, dia memutuskan naik kembali, imbuh keterangan tersebut. Klip itu membuat tidak sedikit warganet mengapresiasi upaya Ali, menyebutnya sudah berusaha. Sebelumnya, Ali mengatakan pada media Brasil O Globo bahwa dia tidak pernah meninggalkan Juliana Marins. Sebenarnya, saya tidak meninggalkannya, tapi saya menunggu 3 menit di depannya. Setelah sekitar 15 atau 30 menit, Juliana tidak muncul, kata pemandu wisata berusia 20 tahun itu. Saya mencarinya di tempat peristirahatan, tapi saya tidak dapat menemukannya. Saya katakan padanya bahwa saya akan menunggunya di depan. Saya memintanya beristirahat. Saya menyadari, dia jatuh, ketika saya melihat cahaya senter di jurang sedalam sekitar 150 meter dan mendengar suara Juliana meminta tolong. Ali mengatakan bahwa dia melaporkan kecelakaan di jalur pendakian menuju puncak Gunung Rinjani itu pada agentur tempat dia bekerja dan meminta mereka meminta bantuan darurat pada petugas. Total ada 6 orang termasuk korban yang berencana melakukan pendakian. Ali melanjutkan, 1 hari sebelum pendakian, dirinya sudah memberikan briefing kepada rombongan Juliana Marins. Mereka diberi pengetahuan terkait rute hingga medan di Gunung Rinjani. Ali juga memastikan, Juliana Marins dalam kondisi sehat sebelum mendaki. Drama, di balik kematian pendaki asal Brasil Juliana Marins, 26, masih terus berlanjut. Terbaru, Ali Mustafa Guide alias pemandu Juliana Marins saat mendaki Gunung Rinjani, Lombok, NTB, menjadi sasaran kemarahan warganet. Ia menjadi orang yang disalahkan atas kematian Juliana Marins. Ali geram lantaran merasa dipojokkan dalam kasus ini. Dia menuding, orang-orang yang menuduhnya tidak mengetahui kronologi sebenarnya. Banyak yang gak tahu kronologinya dan asal angkat bicara. Beredar video diduga memperlihatkan pria bernama Ali Mustafa itu turun menyelamatkan korban beredar di media sosial. Rekaman singkat ini dibagikan akun Instagram Rinjani Men, Kamis, 3 Juli 2025, dengan keterangan, Ali Mustafa Guidenya Juliana yang pertama kali turun mau evakuasi Juliana. Walau tali 200 m, tapi cuma berani turun 100 m karena tidak mempunyai pengalaman dalam hal ini dan pengaman yang tidak memadai. Takut terjadi hal-hal yang tidak baik, dia memutuskan naik kembali, imbuh keterangan tersebut. Klip itu membuat tidak sedikit warganet mengapresiasi upaya Ali, menyebutnya sudah berusaha. Sebelumnya, Ali mengatakan pada media Brasil O Globo bahwa dia tidak pernah meninggalkan Juliana Marins. Sebenarnya, saya tidak meninggalkannya, tapi saya menunggu 3 menit di depannya. Setelah sekitar 15 atau 30 menit, Juliana tidak muncul, kata pemandu wisata berusia 20 tahun itu. Saya mencarinya di tempat peristirahatan, tapi saya tidak dapat menemukannya. Saya katakan padanya bahwa saya akan menunggunya di depan. Saya memintanya beristirahat. Saya menyadari, dia jatuh, ketika saya melihat cahaya senter di jurang sedalam sekitar 150 meter dan mendengar suara Juliana meminta tolong. Ali mengatakan bahwa dia melaporkan kecelakaan di jalur pendakian menuju puncak Gunung Rinjani itu pada agentur tempat dia bekerja dan meminta mereka meminta bantuan darurat pada petugas. Total ada 6 orang termasuk korban yang berencana melakukan pendakian. Ali melanjutkan, 1 hari sebelum pendakian, dirinya sudah memberikan briefing kepada rombongan Juliana Marins. Mereka diberi pengetahuan terkait rute hingga medan di Gunung Rinjani. Ali juga memastikan, Juliana Marins dalam kondisi sehat sebelum mendaki. Drama,
di balik kematian pendaki asal Brasil Juliana Marins, 26, masih terus berlanjut. Terbaru, Ali Mustafa Guide alias pemandu Juliana Marins saat mendaki Gunung Rinjani, Lombok, NTB, menjadi sasaran kemarahan warganet. Ia menjadi orang yang disalahkan atas kematian Juliana Marins. Ali geram lantaran merasa dipojokkan dalam kasus ini. Dia menuding, orang-orang yang menuduhnya tidak mengetahui kronologi sebenarnya. Banyak yang gak tahu kronologinya dan asal angkat bicara. Beredar video diduga memperlihatkan pria bernama Ali Mustafa itu turun menyelamatkan korban beredar di media sosial. Rekaman singkat ini dibagikan akun Instagram Rinjani Men, Kamis, 3 Juli 2025, dengan keterangan, Ali Mustafa Guidenya Juliana yang pertama kali turun mau evakuasi Juliana. Walau tali 200 m, tapi cuma berani turun 100 m karena tidak mempunyai pengalaman dalam hal ini dan pengaman yang tidak memadai. Takut terjadi hal-hal yang tidak baik, dia memutuskan naik kembali, imbuh keterangan tersebut. Klip itu membuat tidak sedikit warganet mengapresiasi upaya Ali, menyebutnya sudah berusaha. Sebelumnya, Ali mengatakan pada media Brasil O Globo bahwa dia tidak pernah meninggalkan Juliana Marins. Sebenarnya, saya tidak meninggalkannya, tapi saya menunggu 3 menit di depannya. Setelah sekitar 15 atau 30 menit, Juliana tidak muncul, kata pemandu wisata berusia 20 tahun itu. Saya mencarinya di tempat peristirahatan, tapi saya tidak dapat menemukannya. Saya katakan padanya bahwa saya akan menunggunya di depan. Saya memintanya beristirahat. Saya menyadari, dia jatuh, ketika saya melihat cahaya senter di jurang sedalam sekitar 150 meter dan mendengar suara Juliana meminta tolong. Ali mengatakan bahwa dia melaporkan kecelakaan di jalur pendakian menuju puncak Gunung Rinjani itu pada agentur tempat dia bekerja dan meminta mereka meminta bantuan darurat pada petugas. Total ada 6 orang termasuk korban yang berencana melakukan pendakian. Ali melanjutkan, 1 hari sebelum pendakian, dirinya sudah memberikan briefing kepada rombongan Juliana Marins. Mereka diberi pengetahuan terkait rute hingga medan di Gunung Rinjani. Ali juga memastikan, Juliana Marins dalam kondisi sehat sebelum mendaki. Drama, di balik kematian pendaki asal Brasil Juliana Marins, 26, masih terus berlanjut. Terbaru, Ali Mustafa Guide alias pemandu Juliana Marins saat mendaki Gunung Rinjani, Lombok, NTB, menjadi sasaran kemarahan warganet. Ia menjadi orang yang disalahkan atas kematian Juliana Marins. Ali geram lantaran merasa dipojokkan dalam kasus ini. Dia menuding, orang-orang yang menuduhnya tidak mengetahui kronologi sebenarnya. Banyak yang gak tahu kronologinya dan asal angkat bicara. Beredar video diduga memperlihatkan pria bernama Ali Mustafa itu turun menyelamatkan korban beredar di media sosial. Rekaman singkat ini dibagikan akun Instagram Rinjani Men, Kamis, 3 Juli 2025, dengan keterangan, Ali Mustafa Guidenya Juliana yang pertama kali turun mau evakuasi Juliana. Walau tali 200 m, tapi cuma berani turun 100 m karena tidak mempunyai pengalaman dalam hal ini dan pengaman yang tidak memadai. Takut terjadi hal-hal yang tidak baik, dia memutuskan naik kembali, imbuh keterangan tersebut. Klip itu membuat tidak sedikit warganet mengapresiasi upaya Ali, menyebutnya sudah berusaha. Sebelumnya, Ali mengatakan pada media Brasil O Globo bahwa dia tidak pernah meninggalkan Juliana Marins. Sebenarnya, saya tidak meninggalkannya, tapi saya menunggu 3 menit di depannya. Setelah sekitar 15 atau 30 menit, Juliana tidak muncul, kata pemandu wisata berusia 20 tahun itu. Saya mencarinya di tempat peristirahatan, tapi saya tidak dapat menemukannya. Saya katakan padanya bahwa saya akan menunggunya di depan. Saya memintanya beristirahat. Saya menyadari, dia jatuh, ketika saya melihat cahaya senter di jurang sedalam sekitar 150 meter dan mendengar suara Juliana meminta tolong. Ali mengatakan bahwa dia melaporkan kecelakaan di jalur pendakian menuju puncak Gunung Rinjani itu pada agentur tempat dia bekerja dan meminta mereka meminta bantuan darurat pada petugas. Total ada 6 orang termasuk korban yang berencana melakukan pendakian. Ali melanjutkan, 1 hari sebelum pendakian, dirinya sudah memberikan briefing kepada rombongan Juliana Marins. Mereka diberi pengetahuan terkait rute hingga medan di Gunung Rinjani. Ali juga memastikan, Juliana Marins dalam kondisi sehat sebelum mendaki. Drama, di balik kematian pendaki asal Brasil Juliana Marins, 26, masih terus berlanjut. Terbaru, Ali Mustafa Guide alias pemandu Juliana Marins saat mendaki Gunung Rinjani, Lombok, NTB, menjadi sasaran kemarahan warganet. Ia menjadi orang yang disalahkan atas kematian Juliana Marins. Ali geram lantaran merasa dipojokkan dalam kasus ini. Dia menuding, orang-orang yang menuduhnya tidak mengetahui kronologi sebenarnya. Banyak yang gak tahu kronologinya dan asal angkat bicara. Beredar video diduga memperlihatkan pria bernama Ali Mustafa itu turun menyelamatkan korban beredar di media sosial. Rekaman singkat ini dibagikan akun Instagram Rinjani Men, Kamis, 3 Juli 2025, dengan keterangan,
Ali Mustafa Guidenya Juliana yang pertama kali turun mau evakuasi Juliana. Walau tali 200 M, tapi cuma berani turun 100 M karena tidak mempunyai pengalaman dalam hal ini dan pengaman yang tidak memadai. Takut terjadi hal-hal yang tidak baik, dia memutuskan naik kembali, imbuh keterangan tersebut. Klip itu membuat tidak sedikit warganet mengapresiasi upaya Ali, menyebutnya sudah berusaha. Sebelumnya, Ali mengatakan pada media Brasil O Globo bahwa dia tidak pernah meninggalkan Juliana Marins. Sebenarnya, saya tidak meninggalkannya, tapi saya menunggu 3 menit di depannya. Setelah sekitar 15 atau 30 menit, Juliana tidak muncul, kata pemandu wisata berusia 20 tahun itu. Saya mencarinya di tempat peristirahatan, tapi saya tidak dapat menemukannya. Saya katakan padanya bahwa saya akan menunggunya di depan. Saya memintanya beristirahat. Saya menyadari, dia jatuh, ketika saya melihat cahaya senter di jurang sedalam sekitar 150 meter dan mendengar suara Juliana meminta tolong. Ali mengatakan bahwa dia melaporkan kecelakaan di jalur pendakian menuju puncak Gunung Rinjani itu pada agentur tempat dia bekerja dan meminta mereka meminta bantuan darurat pada petugas. Total ada 6 orang termasuk korban yang berencana melakukan pendakian. Ali melanjutkan, 1 hari sebelum pendakian, dirinya sudah memberikan briefing kepada rombongan Juliana Marins. Mereka diberi pengetahuan terkait rute hingga medan di Gunung Rinjani. Ali juga memastikan, Juliana Marins dalam kondisi sehat sebelum mendaki. Drama di balik kematian pendaki asal Brasil Juliana Marins, 26, masih terus berlanjut. Terbaru, Ali Mustafa Guide alias pemandu Juliana Marins saat mendaki Gunung Rinjani, Lombok, NTB, menjadi sasaran kemarahan warganet. Ia menjadi orang yang disalahkan atas kematian Juliana Marins. Ali geram lantaran merasa dipojokkan dalam kasus ini. Dia menuding, orang-orang yang menuduhnya tidak mengetahui kronologi sebenarnya. Banyak yang gak tahu kronologinya dan asal angkat bicara. Beredar video diduga memperlihatkan pria bernama Ali Mustafa itu turun menyelamatkan korban beredar di media sosial. Rekaman singkat ini dibagikan akun Instagram Rinjani Men, Kamis, 3 Juli 2025, dengan keterangan, Ali Mustafa Guidenya Juliana yang pertama kali turun mau evakuasi Juliana. Walau tali 200 M, tapi cuma berani turun 100 M karena tidak mempunyai pengalaman dalam hal ini dan pengaman yang tidak memadai. Takut terjadi hal-hal yang tidak baik, dia memutuskan naik kembali, imbuh keterangan tersebut. Klip itu membuat tidak sedikit warganet mengapresiasi upaya Ali, menyebutnya sudah berusaha. Sebelumnya, Ali mengatakan pada media Brasil O Globo bahwa dia tidak pernah meninggalkan Juliana Marins. Sebenarnya, saya tidak meninggalkannya, tapi saya menunggu 3 menit di depannya. Setelah sekitar 15 atau 30 menit, Juliana tidak muncul, kata pemandu wisata berusia 20 tahun itu. Saya mencarinya di tempat peristirahatan, tapi saya tidak dapat menemukannya. Saya katakan padanya bahwa saya akan menunggunya di depan. Saya memintanya beristirahat. Saya menyadari, dia jatuh, ketika saya melihat cahaya senter di jurang sedalam sekitar 150 meter dan mendengar suara Juliana meminta tolong. Ali mengatakan bahwa dia melaporkan kecelakaan di jalur pendakian menuju puncak Gunung Rinjani itu pada agentur tempat dia bekerja dan meminta mereka meminta bantuan darurat pada petugas. Total ada 6 orang termasuk korban yang berencana melakukan pendakian. Ali melanjutkan, 1 hari sebelum pendakian, dirinya sudah memberikan briefing kepada rombongan Juliana Marins. Mereka diberi pengetahuan terkait rute hingga medan di Gunung Rinjani. Ali juga memastikan, Juliana Marins dalam kondisi sehat sebelum mendaki. Drama di balik kematian pendaki asal Brasil Juliana Marins, 26, masih terus berlanjut. Terbaru, Ali Mustafa Guide alias pemandu Juliana Marins saat mendaki Gunung Rinjani, Lombok, NTB, menjadi sasaran kemarahan warganet. Ia menjadi orang yang disalahkan atas kematian Juliana Marins. Ali geram lantaran merasa dipojokkan dalam kasus ini. Dia menuding, orang-orang yang menuduhnya tidak mengetahui kronologi sebenarnya. Banyak yang gak tahu kronologinya dan asal angkat bicara. Beredar video diduga memperlihatkan pria bernama Ali Mustafa itu turun menyelamatkan korban beredar di media sosial. Rekaman singkat ini dibagikan akun Instagram Rinjani Men, Kamis, 3 Juli 2025, dengan keterangan, Ali Mustafa Guidenya Juliana yang pertama kali turun mau evakuasi Juliana. Walau tali 200 M, tapi cuma berani turun 100 M karena tidak mempunyai pengalaman dalam hal ini dan pengaman yang tidak memadai. Takut terjadi hal-hal yang tidak baik, dia memutuskan naik kembali, imbuh keterangan tersebut. Klip itu membuat tidak sedikit warganet mengapresiasi upaya Ali, menyebutnya sudah berusaha. Sebelumnya, Ali mengatakan pada media Brasil O Globo bahwa dia tidak pernah meninggalkan Juliana Marins. Sebenarnya, saya tidak meninggalkannya, tapi saya menunggu 3 menit di depannya. Setelah sekitar 15 atau 30 menit, Juliana tidak muncul, kata pemandu wisata berusia 20 tahun itu. Saya mencarinya di tempat peristirahatan, tapi saya tidak dapat menemukannya.
Saya katakan padanya bahwa saya akan menunggunya di depan. Saya memintanya beristirahat. Saya menyadari, dia jatuh, ketika saya melihat cahaya senter di jurang sedalam sekitar 150 meter dan mendengar suara Juliana meminta tolong. Ali mengatakan bahwa dia melaporkan kecelakaan di jalur pendakian menuju puncak Gunung Rinjani itu pada agentur tempat dia bekerja dan meminta mereka meminta bantuan darurat pada petugas. Total ada 6 orang termasuk korban yang berencana melakukan pendakian. Ali melanjutkan, 1 hari sebelum pendakian, dirinya sudah memberikan briefing kepada rombongan Juliana Marins. Mereka diberi pengetahuan terkait rute hingga medan di Gunung Rinjani. Ali juga memastikan, Juliana Marins dalam kondisi sehat sebelum mendaki. Drama di balik kematian pendaki asal Brasil Juliana Marins, 26, masih terus berlanjut. Terbaru, Ali Mustafa Guide alias pemandu Juliana Marins saat mendaki Gunung Rinjani, Lombok, NTB, menjadi sasaran kemarahan warganet. Ia menjadi orang yang disalahkan atas kematian Juliana Marins. Ali geram lantaran merasa dipojokkan dalam kasus ini. Dia menuding, orang-orang yang menuduhnya tidak mengetahui kronologi sebenarnya. Banyak yang gak tahu kronologinya dan asal angkat bicara. Beredar video diduga memperlihatkan pria bernama Ali Mustafa itu turun menyelamatkan korban beredar di media sosial. Rekaman singkat ini dibagikan akun Instagram Rinjani Men, Kamis, 3 Juli 2025, dengan keterangan, Ali Mustafa Guidenya Juliana yang pertama kali turun mau evakuasi Juliana. Walau tali 200 m, tapi cuma berani turun 100 m karena tidak mempunyai pengalaman dalam hal ini dan pengaman yang tidak memadai. Takut terjadi hal-hal yang tidak baik, dia memutuskan naik kembali, imbuh keterangan tersebut. Klip itu membuat tidak sedikit warganet mengapresiasi upaya Ali, menyebutnya sudah berusaha. Sebelumnya, Ali mengatakan pada media Brasil O Globo bahwa dia tidak pernah meninggalkan Juliana Marins. Sebenarnya, saya tidak meninggalkannya, tapi saya menunggu 3 menit di depannya. Setelah sekitar 15 atau 30 menit, Juliana tidak muncul, kata pemandu wisata berusia 20 tahun itu. Saya mencarinya di tempat peristirahatan, tapi saya tidak dapat menemukannya. Saya katakan padanya bahwa saya akan menunggunya di depan. Saya memintanya beristirahat. Saya menyadari, dia jatuh, ketika saya melihat cahaya senter di jurang sedalam sekitar 150 meter dan mendengar suara Juliana meminta tolong. Ali mengatakan bahwa dia melaporkan kecelakaan di jalur pendakian menuju puncak Gunung Rinjani itu pada agentur tempat dia bekerja dan meminta mereka meminta bantuan darurat pada petugas. Total ada 6 orang termasuk korban yang berencana melakukan pendakian. Ali melanjutkan, 1 hari sebelum pendakian, dirinya sudah memberikan briefing kepada rombongan Juliana Marins. Mereka diberi pengetahuan terkait rute hingga medan di Gunung Rinjani. Ali juga memastikan, Juliana Marins dalam kondisi sehat sebelum mendaki. Drama di balik kematian pendaki asal Brasil Juliana Marins, 26, masih terus berlanjut. Terbaru, Ali Mustafa Guide alias pemandu Juliana Marins saat mendaki Gunung Rinjani, Lombok, NTB, menjadi sasaran kemarahan warganet. Ia menjadi orang yang disalahkan atas kematian Juliana Marins. Ali geram lantaran merasa dipojokkan dalam kasus ini. Dia menuding, orang-orang yang menuduhnya tidak mengetahui kronologi sebenarnya. Banyak yang gak tahu kronologinya dan asal angkat bicara. Beredar video diduga memperlihatkan pria bernama Ali Mustafa itu turun menyelamatkan korban beredar di media sosial. Rekaman singkat ini dibagikan akun Instagram Rinjani Men, Kamis, 3 Juli 2025, dengan keterangan, Ali Mustafa Guidenya Juliana yang pertama kali turun mau evakuasi Juliana. Walau tali 200 m, tapi cuma berani turun 100 m karena tidak mempunyai pengalaman dalam hal ini dan pengaman yang tidak memadai. Takut terjadi hal-hal yang tidak baik, dia memutuskan naik kembali, imbuh keterangan tersebut. Klip itu membuat tidak sedikit warganet mengapresiasi upaya Ali, menyebutnya sudah berusaha. Sebelumnya, Ali mengatakan pada media Brasil O Globo bahwa dia tidak pernah meninggalkan Juliana Marins. Sebenarnya, saya tidak meninggalkannya, tapi saya menunggu 3 menit di depannya. Setelah sekitar 15 atau 30 menit, Juliana tidak muncul, kata pemandu wisata berusia 20 tahun itu. Saya mencarinya di tempat peristirahatan, tapi saya tidak dapat menemukannya. Saya katakan padanya bahwa saya akan menunggunya di depan. Saya memintanya beristirahat. Saya menyadari, dia jatuh, ketika saya melihat cahaya senter di jurang sedalam sekitar 150 meter dan mendengar suara Juliana meminta tolong. Ali mengatakan bahwa dia melaporkan kecelakaan di jalur pendakian menuju puncak Gunung Rinjani itu pada agentur tempat dia bekerja dan meminta mereka meminta bantuan darurat pada petugas. Total ada 6 orang termasuk korban yang berencana melakukan pendakian. Ali melanjutkan, 1 hari sebelum pendakian, dirinya sudah memberikan briefing kepada rombongan Juliana Marins. Mereka diberi pengetahuan terkait rute hingga medan di Gunung Rinjani. Ali juga memastikan, Juliana Marins dalam kondisi sehat sebelum mendaki. Drama
di balik kematian pendaki asal Brasil Juliana Marins, 26, masih terus berlanjut. Terbaru, Ali Mustafa Guide alias pemandu Juliana Marins saat mendaki Gunung Rinjani, Lombok, NTB, menjadi sasaran kemarahan warganet. Ia menjadi orang yang disalahkan atas kematian Juliana Marins. Ali geram lantaran merasa dipojokkan dalam kasus ini. Dia menuding, orang-orang yang menuduhnya tidak mengetahui kronologi sebenarnya. Banyak yang gak tahu kronologinya dan asal angkat bicara. Beredar video diduga memperlihatkan pria bernama Ali Mustafa itu turun menyelamatkan korban beredar di media sosial. Rekaman singkat ini dibagikan akun Instagram Rinjani Men, Kamis, 3 Juli 2025, dengan keterangan, Ali Mustafa Guidenya Juliana yang pertama kali turun mau evakuasi Juliana. Walau tali 200 m, tapi cuma berani turun 100 m karena tidak mempunyai pengalaman dalam hal ini dan pengaman yang tidak memadai. Takut terjadi hal-hal yang tidak baik, dia memutuskan naik kembali, imbuh keterangan tersebut. Klip itu membuat tidak sedikit warganet mengapresiasi upaya Ali, menyebutnya sudah berusaha. Sebelumnya, Ali mengatakan pada media Brasil O Globo bahwa dia tidak pernah meninggalkan Juliana Marins. Sebenarnya, saya tidak meninggalkannya, tapi saya menunggu 3 menit di depannya. Setelah sekitar 15 atau 30 menit, Juliana tidak muncul, kata pemandu wisata berusia 20 tahun itu. Saya mencarinya di tempat peristirahatan, tapi saya tidak dapat menemukannya. Saya katakan padanya bahwa saya akan menunggunya di depan. Saya memintanya beristirahat. Saya menyadari, dia jatuh, ketika saya melihat cahaya senter di jurang sedalam sekitar 150 meter dan mendengar suara Juliana meminta tolong. Ali mengatakan bahwa dia melaporkan kecelakaan di jalur pendakian menuju puncak Gunung Rinjani itu pada agentur tempat dia bekerja dan meminta mereka meminta bantuan darurat pada petugas. Total ada 6 orang termasuk korban yang berencana melakukan pendakian. Ali melanjutkan, 1 hari sebelum pendakian, dirinya sudah memberikan briefing kepada rombongan Juliana Marins. Mereka diberi pengetahuan terkait rute hingga medan di Gunung Rinjani. Ali juga memastikan, Juliana Marins dalam kondisi sehat sebelum mendaki. Drama, di balik kematian pendaki asal Brasil Juliana Marins, 26, masih terus berlanjut. Terbaru, Ali Mustafa Guide alias pemandu Juliana Marins saat mendaki Gunung Rinjani, Lombok, NTB, menjadi sasaran kemarahan warganet. Ia menjadi orang yang disalahkan atas kematian Juliana Marins. Ali geram lantaran merasa dipojokkan dalam kasus ini. Dia menuding, orang-orang yang menuduhnya tidak mengetahui kronologi sebenarnya. Banyak yang gak tahu kronologinya dan asal angkat bicara. Beredar video diduga memperlihatkan pria bernama Ali Mustafa itu turun menyelamatkan korban beredar di media sosial. Rekaman singkat ini dibagikan akun Instagram Rinjani Men, Kamis, 3 Juli 2025, dengan keterangan, Ali Mustafa Guidenya Juliana yang pertama kali turun mau evakuasi Juliana. Walau tali 200 m, tapi cuma berani turun 100 m karena tidak mempunyai pengalaman dalam hal ini dan pengaman yang tidak memadai. Takut terjadi hal-hal yang tidak baik, dia memutuskan naik kembali, imbuh keterangan tersebut. Klip itu membuat tidak sedikit warganet mengapresiasi upaya Ali, menyebutnya sudah berusaha. Sebelumnya, Ali mengatakan pada media Brasil O Globo bahwa dia tidak pernah meninggalkan Juliana Marins. Sebenarnya, saya tidak meninggalkannya, tapi saya menunggu 3 menit di depannya. Setelah sekitar 15 atau 30 menit, Juliana tidak muncul, kata pemandu wisata berusia 20 tahun itu. Saya mencarinya di tempat peristirahatan, tapi saya tidak dapat menemukannya. Saya katakan padanya bahwa saya akan menunggunya di depan. Saya memintanya beristirahat. Saya menyadari, dia jatuh, ketika saya melihat cahaya senter di jurang sedalam sekitar 150 meter dan mendengar suara Juliana meminta tolong. Ali mengatakan bahwa dia melaporkan kecelakaan di jalur pendakian menuju puncak Gunung Rinjani itu pada agentur tempat dia bekerja dan meminta mereka meminta bantuan darurat pada petugas. Total ada 6 orang termasuk korban yang berencana melakukan pendakian. Ali melanjutkan, 1 hari sebelum pendakian, dirinya sudah memberikan briefing kepada rombongan Juliana Marins. Mereka diberi pengetahuan terkait rute hingga medan di Gunung Rinjani. Ali juga memastikan, Juliana Marins dalam kondisi sehat sebelum mendaki. Drama, di balik kematian pendaki asal Brasil Juliana Marins, 26, masih terus berlanjut. Terbaru, Ali Mustafa Guide alias pemandu Juliana Marins saat mendaki Gunung Rinjani, Lombok, NTB, menjadi sasaran kemarahan warganet. Ia menjadi orang yang disalahkan atas kematian Juliana Marins. Ali geram lantaran merasa dipojokkan dalam kasus ini. Dia menuding, orang-orang yang menuduhnya tidak mengetahui kronologi sebenarnya. Banyak yang gak tahu kronologinya dan asal angkat bicara. Beredar video diduga memperlihatkan pria bernama Ali Mustafa itu turun menyelamatkan korban beredar di media sosial. Rekaman singkat ini dibagikan akun Instagram Rinjani Men, Kamis, 3 Juli 2025, dengan keterangan,
Ali Mustafa Guidenya Juliana yang pertama kali turun mau evakuasi Juliana. Walau tali 200 M, tapi cuma berani turun 100 M karena tidak mempunyai pengalaman dalam hal ini dan pengaman yang tidak memadai. Takut terjadi hal-hal yang tidak baik, dia memutuskan naik kembali, imbuh keterangan tersebut. Klip itu membuat tidak sedikit warganet mengapresiasi upaya Ali, menyebutnya sudah berusaha. Sebelumnya, Ali mengatakan pada media Brasil O Globo bahwa dia tidak pernah meninggalkan Juliana Marins. Sebenarnya, saya tidak meninggalkannya, tapi saya menunggu 3 menit di depannya. Setelah sekitar 15 atau 30 menit, Juliana tidak muncul, kata pemandu wisata berusia 20 tahun itu. Saya mencarinya di tempat peristirahatan, tapi saya tidak dapat menemukannya. Saya katakan padanya bahwa saya akan menunggunya di depan. Saya memintanya beristirahat. Saya menyadari, dia jatuh, ketika saya melihat cahaya senter di jurang sedalam sekitar 150 meter dan mendengar suara Juliana meminta tolong. Ali mengatakan bahwa dia melaporkan kecelakaan di jalur pendakian menuju puncak Gunung Rinjani itu pada agentur tempat dia bekerja dan meminta mereka meminta bantuan darurat pada petugas. Total ada 6 orang termasuk korban yang berencana melakukan pendakian. Ali melanjutkan, 1 hari sebelum pendakian, dirinya sudah memberikan briefing kepada rombongan Juliana Marins. Mereka diberi pengetahuan terkait rute hingga medan di Gunung Rinjani. Ali juga memastikan, Juliana Marins dalam kondisi sehat sebelum mendaki. Drama, di balik kematian pendaki asal Brasil Juliana Marins, 26, masih terus berlanjut. Terbaru, Ali Mustafa Guide alias pemandu Juliana Marins saat mendaki Gunung Rinjani, Lombok, NTB, menjadi sasaran kemarahan warganet. Ia menjadi orang yang disalahkan atas kematian Juliana Marins. Ali geram lantaran merasa dipojokkan dalam kasus ini. Dia menuding, orang-orang yang menuduhnya tidak mengetahui kronologi sebenarnya. Banyak yang gak tahu kronologinya dan asal angkat bicara. Beredar video diduga memperlihatkan pria bernama Ali Mustafa itu turun menyelamatkan korban beredar di media sosial. Rekaman singkat ini dibagikan akun Instagram Rinjani Men, Kamis, 3 Juli 2025, dengan keterangan, Ali Mustafa Guidenya Juliana yang pertama kali turun mau evakuasi Juliana. Walau tali 200 M, tapi cuma berani turun 100 M karena tidak mempunyai pengalaman dalam hal ini dan pengaman yang tidak memadai. Takut terjadi hal-hal yang tidak baik, dia memutuskan naik kembali, imbuh keterangan tersebut. Klip itu membuat tidak sedikit warganet mengapresiasi upaya Ali, menyebutnya sudah berusaha. Sebelumnya, Ali mengatakan pada media Brasil O Globo bahwa dia tidak pernah meninggalkan Juliana Marins. Sebenarnya, saya tidak meninggalkannya, tapi saya menunggu 3 menit di depannya. Setelah sekitar 15 atau 30 menit, Juliana tidak muncul, kata pemandu wisata berusia 20 tahun itu. Saya mencarinya di tempat peristirahatan, tapi saya tidak dapat menemukannya. Saya katakan padanya bahwa saya akan menunggunya di depan. Saya memintanya beristirahat. Saya menyadari, dia jatuh, ketika saya melihat cahaya senter di jurang sedalam sekitar 150 meter dan mendengar suara Juliana meminta tolong. Ali mengatakan bahwa dia melaporkan kecelakaan di jalur pendakian menuju puncak Gunung Rinjani itu pada agentur tempat dia bekerja dan meminta mereka meminta bantuan darurat pada petugas. Total ada 6 orang termasuk korban yang berencana melakukan pendakian. Ali melanjutkan, 1 hari sebelum pendakian, dirinya sudah memberikan briefing kepada rombongan Juliana Marins. Mereka diberi pengetahuan terkait rute hingga medan di Gunung Rinjani. Ali juga memastikan, Juliana Marins dalam kondisi sehat sebelum mendaki. Drama, di balik kematian pendaki asal Brasil Juliana Marins, 26, masih terus berlanjut. Terbaru, Ali Mustafa Guide alias pemandu Juliana Marins saat mendaki Gunung Rinjani, Lombok, NTB, menjadi sasaran kemarahan warganet. Ia menjadi orang yang disalahkan atas kematian Juliana Marins. Ali geram lantaran merasa dipojokkan dalam kasus ini. Dia menuding, orang-orang yang menuduhnya tidak mengetahui kronologi sebenarnya. Banyak yang gak tahu kronologinya dan asal angkat bicara. Beredar video diduga memperlihatkan pria bernama Ali Mustafa itu turun menyelamatkan korban beredar di media sosial. Rekaman singkat ini dibagikan akun Instagram Rinjani Men, Kamis, 3 Juli 2025, dengan keterangan, Ali Mustafa Guidenya Juliana yang pertama kali turun mau evakuasi Juliana. Walau tali 200 M, tapi cuma berani turun 100 M karena tidak mempunyai pengalaman dalam hal ini dan pengaman yang tidak memadai. Takut terjadi hal-hal yang tidak baik, dia memutuskan naik kembali, imbuh keterangan tersebut. Klip itu membuat tidak sedikit warganet mengapresiasi upaya Ali, menyebutnya sudah berusaha. Sebelumnya, Ali mengatakan pada media Brasil O Globo bahwa dia tidak pernah meninggalkan Juliana Marins. Sebenarnya, saya tidak meninggalkannya, tapi saya menunggu 3 menit di depannya. Setelah sekitar 15 atau 30 menit, Juliana tidak muncul, kata pemandu wisata berusia 20 tahun itu. Saya mencarinya di tempat peristirahatan, tapi saya tidak dapat menemukannya.
Saya katakan padanya bahwa saya akan menunggunya di depan. Saya memintanya beristirahat. Saya menyadari, dia jatuh, ketika saya melihat cahaya senter di jurang sedalam sekitar 150 meter dan mendengar suara Juliana meminta tolong. Ali mengatakan bahwa dia melaporkan kecelakaan di jalur pendakian menuju puncak Gunung Rinjani itu pada agentur tempat dia bekerja dan meminta mereka meminta bantuan darurat pada petugas. Total ada 6 orang termasuk korban yang berencana melakukan pendakian. Ali melanjutkan, 1 hari sebelum pendakian, dirinya sudah memberikan briefing kepada rombongan Juliana Marins. Mereka diberi pengetahuan terkait rute hingga medan di Gunung Rinjani. Ali juga memastikan, Juliana Marins dalam kondisi sehat sebelum mendaki. Drama, di balik kematian pendaki asal Brasil Juliana Marins, 26, masih terus berlanjut. Terbaru, Ali Mustafa Guide alias pemandu Juliana Marins saat mendaki Gunung Rinjani, Lombok, NTB, menjadi sasaran kemarahan warganet. Ia menjadi orang yang disalahkan atas kematian Juliana Marins. Ali geram lantaran merasa dipojokkan dalam kasus ini. Dia menuding, orang-orang yang menuduhnya tidak mengetahui kronologi sebenarnya. Banyak yang gak tahu kronologinya dan asal angkat bicara. Beredar video diduga memperlihatkan pria bernama Ali Mustafa itu turun menyelamatkan korban beredar di media sosial. Rekaman singkat ini dibagikan akun Instagram Rinjani Men, Kamis, 3 Juli 2025, dengan keterangan, Ali Mustafa Guidenya Juliana yang pertama kali turun mau evakuasi Juliana. Walau tali 200 m, tapi cuma berani turun 100 m karena tidak mempunyai pengalaman dalam hal ini dan pengaman yang tidak memadai. Takut terjadi hal-hal yang tidak baik, dia memutuskan naik kembali, imbuh keterangan tersebut. Klip itu membuat tidak sedikit warganet mengapresiasi upaya Ali, menyebutnya sudah berusaha. Sebelumnya, Ali mengatakan pada media Brasil O Globo bahwa dia tidak pernah meninggalkan Juliana Marins. Sebenarnya, saya tidak meninggalkannya, tapi saya menunggu 3 menit di depannya. Setelah sekitar 15 atau 30 menit, Juliana tidak muncul, kata pemandu wisata berusia 20 tahun itu. Saya mencarinya di tempat peristirahatan, tapi saya tidak dapat menemukannya. Saya katakan padanya bahwa saya akan menunggunya di depan. Saya memintanya beristirahat. Saya menyadari, dia jatuh, ketika saya melihat cahaya senter di jurang sedalam sekitar 150 meter dan mendengar suara Juliana meminta tolong. Ali mengatakan bahwa dia melaporkan kecelakaan di jalur pendakian menuju puncak Gunung Rinjani itu pada agentur tempat dia bekerja dan meminta mereka meminta bantuan darurat pada petugas. Total ada 6 orang termasuk korban yang berencana melakukan pendakian. Ali melanjutkan, 1 hari sebelum pendakian, dirinya sudah memberikan briefing kepada rombongan Juliana Marins. Mereka diberi pengetahuan terkait rute hingga medan di Gunung Rinjani. Ali juga memastikan, Juliana Marins dalam kondisi sehat sebelum mendaki. Drama, di balik kematian pendaki asal Brasil Juliana Marins, 26, masih terus berlanjut. Terbaru, Ali Mustafa Guide alias pemandu Juliana Marins saat mendaki Gunung Rinjani, Lombok, NTB, menjadi sasaran kemarahan warganet. Ia menjadi orang yang disalahkan atas kematian Juliana Marins. Ali geram lantaran merasa dipojokkan dalam kasus ini. Dia menuding, orang-orang yang menuduhnya tidak mengetahui kronologi sebenarnya. Banyak yang gak tahu kronologinya dan asal angkat bicara. Beredar video diduga memperlihatkan pria bernama Ali Mustafa itu turun menyelamatkan korban beredar di media sosial. Rekaman singkat ini dibagikan akun Instagram Rinjani Men, Kamis, 3 Juli 2025, dengan keterangan, Ali Mustafa Guidenya Juliana yang pertama kali turun mau evakuasi Juliana. Walau tali 200 m, tapi cuma berani turun 100 m karena tidak mempunyai pengalaman dalam hal ini dan pengaman yang tidak memadai. Takut terjadi hal-hal yang tidak baik, dia memutuskan naik kembali, imbuh keterangan tersebut. Klip itu membuat tidak sedikit warganet mengapresiasi upaya Ali, menyebutnya sudah berusaha. Sebelumnya, Ali mengatakan pada media Brasil O Globo bahwa dia tidak pernah meninggalkan Juliana Marins. Sebenarnya, saya tidak meninggalkannya, tapi saya menunggu 3 menit di depannya. Setelah sekitar 15 atau 30 menit, Juliana tidak muncul, kata pemandu wisata berusia 20 tahun itu. Saya mencarinya di tempat peristirahatan, tapi saya tidak dapat menemukannya. Saya katakan padanya bahwa saya akan menunggunya di depan. Saya memintanya beristirahat. Saya menyadari, dia jatuh, ketika saya melihat cahaya senter di jurang sedalam sekitar 150 meter dan mendengar suara Juliana meminta tolong. Ali mengatakan bahwa dia melaporkan kecelakaan di jalur pendakian menuju puncak Gunung Rinjani itu pada agentur tempat dia bekerja dan meminta mereka meminta bantuan darurat pada petugas. Total ada 6 orang termasuk korban yang berencana melakukan pendakian. Ali melanjutkan, 1 hari sebelum pendakian, dirinya sudah memberikan briefing kepada rombongan Juliana Marins. Mereka diberi pengetahuan terkait rute hingga medan di Gunung Rinjani. Ali juga memastikan, Juliana Marins dalam kondisi sehat sebelum mendaki. Drama,
di balik kematian pendaki asal Brasil Juliana Marins, 26, masih terus berlanjut. Terbaru, Ali Mustafa Guide alias pemandu Juliana Marins saat mendaki Gunung Rinjani, Lombok, NTB, menjadi sasaran kemarahan warganet. Ia menjadi orang yang disalahkan atas kematian Juliana Marins. Ali geram lantaran merasa dipojokkan dalam kasus ini. Dia menuding, orang-orang yang menuduhnya tidak mengetahui kronologi sebenarnya. Banyak yang gak tahu kronologinya dan asal angkat bicara. Beredar video diduga memperlihatkan pria bernama Ali Mustafa itu turun menyelamatkan korban beredar di media sosial. Rekaman singkat ini dibagikan akun Instagram Rinjani Men, Kamis, 3 Juli 2025, dengan keterangan, Ali Mustafa Guidenya Juliana yang pertama kali turun mau evakuasi Juliana. Walau tali 200 m, tapi cuma berani turun 100 m karena tidak mempunyai pengalaman dalam hal ini dan pengaman yang tidak memadai. Takut terjadi hal-hal yang tidak baik, dia memutuskan naik kembali, imbuh keterangan tersebut. Klip itu membuat tidak sedikit warganet mengapresiasi upaya Ali, menyebutnya sudah berusaha. Sebelumnya, Ali mengatakan pada media Brasil O Globo bahwa dia tidak pernah meninggalkan Juliana Marins. Sebenarnya, saya tidak meninggalkannya, tapi saya menunggu 3 menit di depannya. Setelah sekitar 15 atau 30 menit, Juliana tidak muncul, kata pemandu wisata berusia 20 tahun itu. Saya mencarinya di tempat peristirahatan, tapi saya tidak dapat menemukannya. Saya katakan padanya bahwa saya akan menunggunya di depan. Saya memintanya beristirahat. Saya menyadari, dia jatuh, ketika saya melihat cahaya senter di jurang sedalam sekitar 150 meter dan mendengar suara Juliana meminta tolong. Ali mengatakan bahwa dia melaporkan kecelakaan di jalur pendakian menuju puncak Gunung Rinjani itu pada agentur tempat dia bekerja dan meminta mereka meminta bantuan darurat pada petugas. Total ada 6 orang termasuk korban yang berencana melakukan pendakian. Ali melanjutkan, 1 hari sebelum pendakian, dirinya sudah memberikan briefing kepada rombongan Juliana Marins. Mereka diberi pengetahuan terkait rute hingga medan di Gunung Rinjani. Ali juga memastikan, Juliana Marins dalam kondisi sehat sebelum mendaki. Drama, di balik kematian pendaki asal Brasil Juliana Marins, 26, masih terus berlanjut. Terbaru, Ali Mustafa Guide alias pemandu Juliana Marins saat mendaki Gunung Rinjani, Lombok, NTB, menjadi sasaran kemarahan warganet. Ia menjadi orang yang disalahkan atas kematian Juliana Marins. Ali geram lantaran merasa dipojokkan dalam kasus ini. Dia menuding, orang-orang yang menuduhnya tidak mengetahui kronologi sebenarnya. Banyak yang gak tahu kronologinya dan asal angkat bicara. Beredar video diduga memperlihatkan pria bernama Ali Mustafa itu turun menyelamatkan korban beredar di media sosial. Rekaman singkat ini dibagikan akun Instagram Rinjani Men, Kamis, 3 Juli 2025, dengan keterangan, Ali Mustafa Guidenya Juliana yang pertama kali turun mau evakuasi Juliana. Walau tali 200 m, tapi cuma berani turun 100 m karena tidak mempunyai pengalaman dalam hal ini dan pengaman yang tidak memadai. Takut terjadi hal-hal yang tidak baik, dia memutuskan naik kembali, imbuh keterangan tersebut. Klip itu membuat tidak sedikit warganet mengapresiasi upaya Ali, menyebutnya sudah berusaha. Sebelumnya, Ali mengatakan pada media Brasil O Globo bahwa dia tidak pernah meninggalkan Juliana Marins. Sebenarnya, saya tidak meninggalkannya, tapi saya menunggu 3 menit di depannya. Setelah sekitar 15 atau 30 menit, Juliana tidak muncul, kata pemandu wisata berusia 20 tahun itu. Saya mencarinya di tempat peristirahatan, tapi saya tidak dapat menemukannya. Saya katakan padanya bahwa saya akan menunggunya di depan. Saya memintanya beristirahat. Saya menyadari, dia jatuh, ketika saya melihat cahaya senter di jurang sedalam sekitar 150 meter dan mendengar suara Juliana meminta tolong. Ali mengatakan bahwa dia melaporkan kecelakaan di jalur pendakian menuju puncak Gunung Rinjani itu pada agentur tempat dia bekerja dan meminta mereka meminta bantuan darurat pada petugas. Total ada 6 orang termasuk korban yang berencana melakukan pendakian. Ali melanjutkan, 1 hari sebelum pendakian, dirinya sudah memberikan briefing kepada rombongan Juliana Marins. Mereka diberi pengetahuan terkait rute hingga medan di Gunung Rinjani. Ali juga memastikan, Juliana Marins dalam kondisi sehat sebelum mendaki. Drama, di balik kematian pendaki asal Brasil Juliana Marins, 26, masih terus berlanjut. Terbaru, Ali Mustafa Guide alias pemandu Juliana Marins saat mendaki Gunung Rinjani, Lombok, NTB, menjadi sasaran kemarahan warganet. Ia menjadi orang yang disalahkan atas kematian Juliana Marins. Ali geram lantaran merasa dipojokkan dalam kasus ini. Dia menuding, orang-orang yang menuduhnya tidak mengetahui kronologi sebenarnya. Banyak yang gak tahu kronologinya dan asal angkat bicara. Beredar video diduga memperlihatkan pria bernama Ali Mustafa itu turun menyelamatkan korban beredar di media sosial. Rekaman singkat ini dibagikan akun Instagram Rinjani Men, Kamis, 3 Juli 2025, dengan keterangan, Ali Mustafa